Suami saya menyerahkan kode pintu rumah kami kepada ibunya, lalu membiarkan dia dan adik iparnya masuk membawa koper seperti perampok. Saat saya pulang, dua wanita itu sudah duduk di sofa rumah saya, menonton televisi, mengunyah keripik, dan menyuruh saya pergi. Mereka tidak tahu satu hal. Apartemen ini saya beli dengan keringat 7 tahun, dan saya menyimpan 75 lembar kwitansi sebagai bukti. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kami. Kisah hari ini tentang seorang perempuan yang dianggap mesin uang oleh keluarga suaminya. Sampai ia membuka map biru yang sudah ia siapkan diam-diam selama bertahun-tahun. Silakan duduk, siapkan teh hangat, dan dengarkan sampai akhir. Nama saya Maya, 32 tahun. Saya bekerja sebagai desainer interior di sebuah biro arsitektur di Jakarta. Sudah 7 tahun saya menggambar denah dan begadang menyelesaikan proyek demi proyek. Penghasilan saya tinggi, tetapi statusnya tetap pekerja lepas. Satu kata itu nanti mengubah seluruh hidup saya. 3 tahun lalu, di sebuah kantor agen properti di Depok, saya duduk sambil menggenggam buku tabungan. Di dalamnya tersimpan seluruh hartaku. Uang muka apartemen 2 kamar yang saya impikan sejak lulus kuliah. Agen properti itu bertanya, sertifikatnya nanti atas nama siapa? Bu, Reza menggenggam tangan saya. Maya, pakai namaku saja. Aku karyawan tetap. Skor kreditku tinggi. Kalau nanti kita ajukan pinjaman renovasi, bunganya bisa paling rendah. Dokumennya juga jauh lebih gampang. Ayah saya meletakkan berkas di meja dengan bunyi keras. Reza, uang mukanya Maya yang bayar. Cicilan KPR-nya juga Maya. Masa pakai namamu? Omongan macam apa itu? Reza melompat berdiri, menunduk sopan. Ayah, ini murni demi menghemat bunga. Syarat KPR untuk pekerja lepas itu sangat ketat. Kalau pakai nama saya, kita hemat puluhan juta. Ayah menatapnya tajam. Menghemat bunga. Amit-amit kalau terjadi sesuatu secara hukum. Rumah ini jadi milikmu. Maya tidak punya jaring pengaman. Beli rumah pakai uang sendiri. Tapi masukkan nama anak ini. Apa otakmu sudah tidak waras? Saya memegang lengan ayah. Ayah, Mas Reza bukan orang yang akan menipu saya. Kami akan hidup bersama seumur hidup. Apa bedanya pakai nama siapa? Yang penting, kami bahagia. 5 tahun pacaran. Reza pernah berlari mencari bubur ayam di subuh hari hanya karena lambung saya perih. Saya percaya padanya. Ayah menarik tangannya. Pakai uangmu sendiri. Tapi pakai nama si brengsek ini. Jangan sampai kau menangis darah dan menyesal. Ia menendang pintu, lalu pergi. Saya tetap menyetujui pendaftaran apartemen itu atas nama Reza. Saat agen menekan stempel merah, Reza memeluk saya erat. Terima kasih sudah percaya. Mulai sekarang, seluruh gajiku akan kutransfer ke rekeningmu. Mari kita bangun rumah tangga kita berdua. Sumpah manis itu ditepati selama 2 tahun. Setiap tanggal 10, gajinya masuk tepat waktu. Saya menggabungkan penghasilan kami dan menghemat setiap sen. Apartemen 2 kamar di Depok itu makin hangat oleh sentuhan tangan saya. Saya ganti seluruh lantai ubin yang dingin dengan kayu bernuansa coklat. Saya penuhi balkon dengan tanaman hijau. Setiap sudut rumah itu adalah karya saya sendiri. Ada satu kebiasaan kecil yang tidak pernah saya tinggalkan. Setiap kali saya membayar sesuatu untuk rumah ini, saya simpan kwitansinya. Saya lubangi, lalu saya masukkan ke dalam map plastik biru. Bukti transfer uang muka, surat pelunasan KPR, tagihan listrik, air, dan iuran lingkungan setiap bulan. Saya susun rapi berdasarkan tanggal. Waktu itu, saya hanya ingin melihat bagaimana sarang kecil saya dibangun setahap demi setahap. Saya belum tahu map biru itu akan menjadi pedang paling tajam dalam hidup saya. Ibu mertua saya, Bu Sumiati, tinggal di kampung di pinggiran Wonogiri. Ia tidak pernah menelpon di hari biasa. Ia hanya datang ke Depok saat libur Lebaran. Naik kereta ekonomi, menginap beberapa hari, lalu pulang. Saya selalu tegang setiap kali ia datang. Hal pertama yang ia lakukan setelah membuka pintu adalah membuka kulkas lebar-lebar. Aduh, kalian anak muda ini benar-benar tidak tahu cara berhemat. Sayur ini sudah layu. Reza itu perutnya sensitif. Kalau dia sakit perut, kamu mau tanggung jawab. Bu,
Itu baru saya masak kemarin, jawab saya pelan. Ia tidak peduli. Dibukanya freezer. Reza sudah kerja setengah mati. Lihat rahangnya sampai tirus. Kamu ini kalau di rumah perhatikan sedikit makanan suamimu. Iya, Bu. Selama 2 tahun. Semua biaya rumah ini keluar dari tabungan saya. Perbaikan perabot, saluran air. Bahkan kasur mahal yang ditiduri Bu Sumiati setiap berkunjung. Semuanya saya bayar sendiri. Dan semuanya saya simpan kwitansinya di map biru. Keretakan pertama datang pada suatu malam. Ketika saya baru selesai menggoreng martabak telur, ponsel Reza bergetar. Di layar tertulis nama ibunya. Reza menekan tombol terima dan mengaktifkan mode pengeras suara. Reza. Rina hari ini pulang ke rumah bawa barang-barang. Sore tadi 2 orang penagih utang masuk sampai ke pekarangan. Bikin rusuh. Satu kampung keluar nonton. Mau ditaruh di mana wajah tua ibu ini? Rina adalah adik perempuan Reza, janda yang baru bercerai. Terlilit utang pinjol. Toko online-nya bangkrut. Mantan suaminya kabur, meninggalkan tumpukan utang. Reza mengunyah martabak sambil menjawab, Bu, kan utangnya sudah disepakati cicilan. Kenapa preman datang bikin onar? Mantan suaminya kabur. Mana mungkin Rina sendirian bisa lunasi utang sebesar itu? Reza, kamu sekarang hidup enak di apartemen luas di Depok. Rumahmu kan ada kamar sisa. Biarkan Rina tinggal di sana beberapa bulan. Cari kerja di Jakarta 1000 kali lebih gampang daripada di kampung. Sumpit Reza terhenti di udara. Ia melirik saya yang sedang makan sayur asem tanpa bicara. Gerakan sendok saya tidak goyah. Bu, Rina baru cerai. Perasaannya pasti hancur. Ibu, tenangkan dulu, kata Reza. Pura-pura tidak mengerti maksud ibunya. Tenangkan bagaimana? Dia ini anak kandung yang kulahirkan dengan taruhan nyawa. Reza, kamarmu kan ada. Reza buru-buru mematikan pengeras suara, lalu lari ke balkon dan menutup pintu kaca. Saya tidak bisa mendengar jelas, tetapi dari kaca saya lihat ia terus mengangguk dan menggaruk belakang kepalanya dengan canggung. 10 menit kemudian, ia kembali ke meja dengan wajah serba salah. Ibu bilang apa? Saya meletakkan sendok. Reza menghindari tatapan saya. Bukan apa-apa. Ibu cuma sedih melihat adiknya. Ibu minta Rina tinggal bersama kita di Depok. Tanya saya tenang. Ibu cuma ngomong sembarangan. Rina kan lagi utang pinjol menumpuk. Reza menelan sambal teri terburu-buru, seperti orang yang ingin lekas mengakhiri percakapan. Saya menatap tajam matanya yang menghindar. Saya tidak bertanya lebih jauh. Saya membawa piring kotor ke dapur. Suara air keran menelan suara televisi. Sampai saat itu, saya masih mengira ini hanya keluhan biasa. 2 hari kemudian, pagi-pagi saya menelpon mertua di Wonogiri seperti biasa untuk menanyakan kabar. Setelah nada dering panjang, telepon diangkat dengan nada datar. Bu, sudah sarapan? Bu sudah dengar semua tentang Rina dari Reza. Suara Bu Sumiati kehilangan keramahan palsu yang biasa. Iya, Rina sedang sangat sulit. Para penagih terus menusuk. Minggu depan barang-barang Rina akan ibu kirim duluan lewat paket. Tolong tampung dia di rumahmu beberapa bulan. Kalau dia sudah dapat kerja dan bisa bayar utang sedikit-sedikit. Ibu suruh dia cari kos dan pindah. Tangan saya yang sedang memasukkan kaki ke sepatu membeku. Saya menatap bayangan saya sendiri di cermin. Bu, saya mohon maaf. Tetapi permintaan itu sulit untuk saya. Suara saya tanpa keraguan sedikit pun. Keheningan menyesakan mengalir selama 5 detik. Sulit dikabulkan. Apa yang baru keluar dari mulutmu? Kamar kerja itu kosong, kan? Bu, saya dan Mas Reza baru selesai pemeriksaan kandungan dan mulai merencanakan kehamilan. Bulan depan saya panggil kontraktor untuk mengubah kamar kerja jadi kamar bayi. Benar-benar tidak ada kamar untuk Rina. Sudah 2 tahun nikah, tidak ada kabar. Giliran anak perempuanku mau numpang. Tiba-tiba kau sibuk mau punya anak. Apa kau tidak sudi melihat anak perempuanku tidur di sofa? Bu, ini bukan soal di mana dia tidur. Kalau 3 orang dewasa tinggal bersama dengan kebiasaan berbeda, gesekan akan terus muncul. Bagaimana itu membantu mental Rina yang sedang hancur? Sekarang aku tahu, kau merendahkan Rina karena dia janda. Kau anggap dia bukan manusia. Maya,
Kau benar-benar berhati iblis. Sambungan diputus. Saya menarik napas panjang, membuka pintu, dan berangkat kerja. Selama 3 hari berikutnya, saya tetap menelpon setiap pagi. Hari pertama, diangkat, lalu dimatikan. Hari kedua, dialihkan. Hari ketiga, tersambung. Tetapi Bu Sumiati tidak merespons. Saya hanya mendengar suara berita pagi di latar belakang. Bu, akhir-akhir ini cuaca dingin. Jaga kesehatan. Sapa saya seolah bicara ke udara. Telepon dimatikan tanpa ampun. Kekerasan dalam bentuk keheningan ini adalah senjata paling licik yang dipakai keluarga mertua untuk mengontrol menantu. Dan Bu Sumiati adalah ahlinya. Kamis malam, saya sedang di depan komputer di ruang kerja. Reza diam-diam masuk dengan segelas air es, lalu berdiri di belakang saya. Ibu sudah beberapa hari tidak angkat teleponmu. Saya menghentikan mouse, memutar kursi, menatapnya tepat di mata. Sudah 3 hari. Reza mendongak, menenggak air es dalam sekali tarikan, lalu meletakkan gelas dengan bunyi benturan. Rina bukan mau numpang seumur hidup. Dia cuma mau berlindung sebentar. Memangnya salah kalau kau singkirkan sedikit barang di ruang kerja dan beri dia tempat tidur beberapa bulan? Sebagai manusia, apa kau harus sekejam itu? Saya mendongak menatapnya. Wajahnya penuh kekesalan. Kerutan tajam di antara alis. Reza, apa janji kita sebelum menikah? Kita sepakat membangun keluarga mandiri, tidak terlalu ikut campur urusan keluarga masing-masing. Ini bukan soal menginap beberapa hari. Siapa yang tahu ini jadi beberapa bulan atau 10 tahun. Kalau Rina datang membawa tumpukan utang, lalu preman penagih merusuh ke sini, apa yang akan kau lakukan? Aku sudah sepakat lisan dengan kontraktor. Tunda saja renovasinya. Rina itu adik kandungku. Dia nyaris gelandangan. Ibuku sampai memohon, membuang harga diri pada menantu. Tapi kau malah mengusirnya. Reza, ini soal batas yang jelas. Rina sudah dewasa. Masalah hidupnya harus dia selesaikan sendiri. Kenapa kekacauan itu ditarik masuk ke rumah kita? Aku butuh tempat aman untuk bekerja dan merencanakan kehamilan. Detik Rina menginjak rumah ini, pagar pelindung kita akan hancur. Pagar pelindung. Kau berani mengajariku sekarang? Dia itu ibuku dan adik perempuanku. Apa kau harus menarik garis batas seperti memperlakukan orang asing? Bagus. Kalau keluargaku cuma jadi batu sandungan di hidupmu yang hebat, aku tidak akan mengganggumu. Hiduplah sendiri. Reza menghentakkan kaki, menyerbu masuk ke kamar tidur utama. Belum genap 1 menit, ia keluar memeluk bantal dan selimut, lalu membanting dirinya di sofa ruang tamu, membelakangi ruang kerja saya. Saya berdiri di ambang pintu, menatap punggung sempit suami saya yang meringkuk seperti anak kecil. Saya tidak membujuknya. Saya tidak meminta maaf. Saya mematikan lampu utama, menyisakan 1 lampu tidur temaram, lalu masuk ke kamar dan mengunci pintu. Perang dingin suami istri resmi dimulai. Selama seminggu, kesunyian berat menyelimuti apartemen. Reza pergi setiap subuh, pulang larut tanpa menatap saya. Setiap malam, ia menelpon keluarganya di Wonogiri berjam-jam. Suami yang begitu peduli menghapus air mata ibu dan adiknya. Justru menganggap istri yang tidur di bawah atap yang sama sebagai orang asing. Saya pun tidak mau kalah. Saya tetap bekerja, memasak dengan sepenuh hati. Kalau Reza tidak menyentuhnya, saya makan sendiri. Saya kira tarik ulur ini akan berakhir saat Reza menyerah karena sakit punggung tidur di sofa. Tetapi saya terlalu meremehkan daya juang Bu Sumiati. Selasa sore, jadwal kerja saya kosong karena proyek dadakan dibatalkan. Saya pulang lebih awal. Tiba di apartemen sekitar pukul 3:30. Pintu lift terbuka. Saat hendak menekan kode kunci, saya berhenti. Penutup kunci digital itu terbuka lebar. Ada bekas sidik jari orang lain. Saya menekan kode, mendorong pintu. Begitu melangkah masuk, saya membeku seperti patung. Lantai pintu masuk, yang biasa saya gosok sampai mengilap, kini penuh jejak kaki berlumpur. Di tengah lorong, 2 koper raksasa merah muda terletak seperti barikade. Di atasnya,
bertumpuk 3 karung plastik biru. Di sebelahnya, sepasang sepatu hitam butut milik Bu Sumiati. Dan sepasang sepatu olahraga wanita murahan yang belum pernah saya lihat. Dari ruang tamu, terdengar tawa berlebihan dari acara televisi. Saya melepas sepatu, melangkah masuk. Bu Sumiati duduk di posisi utama sofa, menggenggam remote. Rina duduk bersila di karpet, mengunyah keripik dengan suara berisik. Mendengar langkah saya, keduanya serempak menoleh. Saya tidak melirik Rina. Saya menatap Bu Sumiati dengan pandangan yang memancarkan amarah dingin. Bu, ada urusan apa datang tanpa mengabari? Dan bagaimana ibu bisa masuk ke sini? Suara saya tanpa gejolak sedikit pun. Bu Sumiati melempar remote ke meja kaca, bersandar angkuh, mengangkat dagu tinggi. Bagaimana kami bisa masuk? Anakku yang memberi kodenya. Memangnya sejak kapan ibu mertua masuk ke rumah anak laki-lakinya sendiri harus minta izin menantu? Saya melirik tumpukan barang, lalu menunduk menatap Rina yang berpura-pura bisu. Rina, kemasi barang-barangmu sekarang juga. Karena sudah sore, tidurlah di hotel. Dan besok pagi, naik kereta kembali ke Wonogiri. Biaya hotelnya saya yang bayar. Tangan Rina yang sedang mengambil keripik berhenti di udara. Ia melirik takut-takut ke arah ibunya. Tidak berani bergerak. Kau, memangnya? Kau ini siapa? Berani-beraninya mengusir anakku ke jalanan. Aku sudah bilang jelas, Rina akan tinggal di sini sementara. Bu, minggu lalu saya sudah menolak dengan tegas lewat telepon. Ini rumah tangga saya dan Mas Reza. Saya sama sekali tidak mengizinkan Rina tinggal di sini. Tepat saat itu, terdengar bunyi klik dari kunci pintu depan. Reza menerobos masuk dengan napas terengah, melihat 3 wanita berhadapan. Wajahnya pucat. Tas kerja, kulitnya masih di tangan. Sudah pasti ia lari dari kantor begitu mendapat kabar keluarganya menginvasi rumahnya. Saya menoleh, menatap tajam ke arahnya. Mata saya sedingin es. Kau memberikan kode pintu pada ibumu, membiarkan mereka masuk seperti perampok rumah kosong. Inikah caramu menyelesaikan masalah? Singkirkan barang-barang itu, keluar sekarang juga. Ini peringatan terakhir. Aku tidak akan mengizinkan adikmu masuk ke rumah kita. Reza mematung. Ia menatap ibunya yang berwajah keras. Lalu istrinya yang sedingin es. Keringat dingin mengucur. Ia menelan ludah dan tas kerjanya jatuh ke lantai. Maya, ibuku sudah susah payah menarik barang berat ini jauh-jauh dari Wonogiri. Kalau kau mengusir mereka sekarang, bagaimana nasib mereka? Bisakah kita makan dulu? Bicara baik-baik. Hentikan sekarang juga. Reza, Bu Sumiati membentak. Kau ini lirik sana, lirik sini seperti pengecut. Di rumah siapa kalian berani bicara soal rumah kita berdua? Maya, jangan bermimpi. Buka matamu lebar-lebar. Lihat nama siapa yang tercetak di sertifikat hak milik apartemen ini. Secara hukum, ini rumah anakku, harta keluarga besar kami. Ia mendekat, mencengkeram lengan Reza. Matanya penuh penghinaan terhadap menantu. Aura intimidasi itu seperti palu godam menghancurkan udara di ruang tamu. Di tengah situasi itu, Rina memajukan bibirnya. Ini rumah kakakku. Kenapa juga aku tidak boleh tinggal di sini? Saya tidak menatap Bu Sumiati. Tidak juga, Rina. Pandangan saya hanya tertuju pada wajah pengecut Reza. Pria itu mati-matian menghindari tatapan saya. Menunduk sampai dagunya nyaris menyentuh dada. Mencengkeram celananya dengan tangan gemetar. Dan menutup rapat mulutnya. Ia tidak membela saya. Sepatah kata pun tidak. Tepat pada detik itu, saya mendengar suara sesuatu yang hancur di dalam diri saya. Bukan sekedar amarah, melainkan rasa merinding yang merayap dari kaki sampai ke ubun-ubun. Lantai kayu yang saya pilih sendiri. Uang muka yang saya bayar dengan darah. Cicilan KPR yang saya lunasi tiap bulan. 7 tahun masa muda saya korbankan untuk membangun sarang ini. Lalu saya daftarkan atas nama pengecut yang menutup mulut di saat paling genting. Sekarang, saya menjadi satu-satunya orang luar yang tidak diharapkan di apartemen saya sendiri. Saya tidak berteriak. Saya tidak terduduk menangis. Saya berbalik.
berjalan dengan langkah besar ke pintu depan. Saya cengkeram gagang kedua koper merah muda itu, lalu menyeretnya keluar dengan sekuat tenaga. Roda koper menggores lantai, mengeluarkan suara tajam. Dasar perempuan gila. Sedang apa kau? Bu Sumiati menerjang. Saya tidak peduli. Saya buka pintu lebar-lebar, lalu membuang koper-koper itu keluar seperti barang asing. Kemudian saya raih 3 karung plastik biru itu dan membuangnya dengan cara yang sama. Dasar perempuan jalang. Kau benar-benar sudah gila. Bu Sumiati menjambak rambut saya tanpa ampun. Saya tidak berkedip. Saya julurkan tangan ke belakang, mendorong bahunya. Bu Sumiati terhuyung mundur, tersandung, dan terduduk di lantai. Bu, rumah ini saya beli dengan uang saya sendiri. Hasil menggambar desain siang dan malam. Dari uang muka sampai cicilan KPR 3 tahun. Semua saya lunasi dengan tangan saya. Meski nama di sertifikat adalah Reza. Sumber uangnya adalah saya. Selama saya masih bernapas di rumah ini walau 1 hari. Tidak seorang pun dari kalian berhak memutuskan siapa yang boleh tinggal. Saya mengalihkan pandangan ke Reza yang masih mematung seperti boneka jerami. Reza, pilih. Kau bawa keluargamu keluar untuk tidur di hotel. Atau kalian bertiga kemasi barang dan angkat kaki dari rumah. Malam itu, Reza yang menyedihkan memunguti barang yang saya buang, lalu menyeretnya kembali masuk. Bu Sumiati duduk di sofa, meraung meratapi nasib selama 3 jam. Melontarkan makian kotor pada menantunya. Rina ketakutan. Bersembunyi di sudut balkon seperti tikus. Saya mengunci kamar utama, memakai headphone peredam suara, dan tidur nyenyak. Keesokan pagi, saya membuka pintu kamar dan melongok ke ruang tamu. Di lantai, terhampar kasur lipat. Bu Sumiati berbaring kaku seperti papan. Kain putih terikat di kepala. Di meja kaca ada semangkuk air yang tidak disentuh. Itu aksi mogok makan yang sangat dramatis. Reza duduk di samping ibunya dengan mata berkaca. Rina meringkuk di sudut, mengusap air mata buaya. Begitu melihat saya, Bu Sumiati memejamkan mata erat seperti melihat hantu. Lalu merapal doa dengan suara keras. Aduh, nasibku. Kenapa aku melahirkan anak laki-laki bodoh yang bahkan tidak bisa merawat adiknya sendiri? Malah tunduk pada perempuan seperti ular ini. Aku tidak akan makan atau minum lagi. Lebih baik aku mati di depan kalian. Reza menatap saya, lalu meledak menangis. Aku mohon, sekali ini saja, lihat ibuku. Bagaimana kalau ibuku yang punya darah tinggi ini kenapa-kenapa karena mogok makan? Kumohon, izinkan Rina taruh barangnya di ruang kerja. Aku yang akan urus kamarnya. Tolong, sekali ini saja. Saya menatap kosong tangan Reza yang meremas piyama saya. Tangan yang dulu menghangatkan telinga saya saat berkencan, kini memaksa saya menelan pecahan kaca. Reza, apa kau lupa? Rumah ini dibeli dengan darah dan keringat. Hak memutuskan siapa yang boleh masuk murni ada padaku. Sekarang kau pakai nyawa ibumu sebagai jaminan untuk mengancamku. Tangan Reza yang tertahan di udara bergetar hebat. Ia menatap wajah saya yang tenang tanpa emosi. Lalu rasa rendah diri, kecemasan, dan tekanan dari ibunya meledak seperti gunung berapi. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berdiri, menunjuk tepat di depan hidung saya, dan berteriak dengan urat leher menonjol di depan ibu dan adiknya. Apa hebatnya kau? Cuma keluar uang. Namaku jelas tercetak di sertifikat. Secara hukum, ini rumahku seutuhnya. Siapa yang boleh tidur di sini, itu urusanku. Apa hakmu mengusir adik kandungku? Kau tiap hari cuma bicara soal uang. Sok berkuasa. Apa perempuan gila sepertimu pernah menganggap keluargaku sebagai keluargamu sendiri? Teriakan kasar itu menggema di ruang tamu. Bu Sumiati yang tadi berbaring seperti mayat, membuka sebelah mata, menyeringai. Isak tangis palsu. Rina pun berhenti. Saya berdiri mematung. Saya tidak menyela. Saya hanya menatap kosong wajah Reza. Urat-urat yang menonjol di lehernya. Begitu rupanya. Anehnya, hati saya justru menjadi sangat tenang. Rasa tidak terima yang menggerogoti hati saya selama Perang Dingin. Semuanya menguap seperti fata morgana, tepat pada detik Reza menggonggong. Secara hukum, ini rumahku. Saya tadinya berpikir
saya sedang berjuang mempertahankan batas akal sehat sebagai suami istri. Ternyata pihak seberang sejak awal tidak pernah peduli batas apapun. Di mata keluarga ini, saya bukan menantu yang pantas dihormati. Saya hanyalah mesin ATM berjalan yang bodoh, yang datang membawa rumah. Dan kapan saja bisa dibuang seperti pembantu. Aku mengerti, kata saya. Tanpa penyesalan sedikit pun. Saya berbalik ke ruang kerja dan menutup pintu. Aksi mogok makan palsu Bu Sumiati memasuki hari kedua. Saya memesan pizza lewat aplikasi, mengurung diri di ruang kerja, lalu membuang kotaknya ke tempat sampah. Bu Sumiati masih berbaring di lantai, sesekali mengerang seperti orang yang akan segera mati. Sekitar pukul 8 malam, kunci digital terbuka. Reza masuk. Belum melepas jas kerja. Dari tasnya, ia mengeluarkan 2 lembar kertas penuh tulisan hitam, lalu meletakkannya kasar di meja makan. Saya keluar dari ruang kerja, mengamatinya dalam diam. Tatapan Reza penuh niat licik untuk memaksa saya menyerah. Maya, usia ibuku sudah di atas 70. Sudah mogok makan sampai berbaring begitu. Kau mau terus adu gengsi? Tidakkah kau mau mengalah satu langkah? Kalau kau seegois ini dan tidak mau menerima keluargaku, mari kita akhiri saja pernikahan ini. Tanda tangan. Ia menunjuk kertas dengan dagunya. Itu surat kesepakatan cerai dan pembagian harta Gonogini. Saya menoleh ke ruang tamu. Bu Sumiati yang tadi terkapar seperti mayat, kini sudah setengah duduk. Ia masih memakai ikatan kain putih di kepala. Tetapi kelemahan orang sakit yang ia perankan sudah sirna. Digantikan kilatan arogan dan kemenangan, rendahan, karena merasa berhasil menundukkan menantu. Mata setajam ular itu menatap saya. Rina mengintip diam-diam dari balik pintu. Tidak satu pun dari mereka mengira Reza benar-benar ingin bercerai. Mereka hanya menunggu klimaks dari pertunjukan drama murahan. Mereka mengharapkan saya panik, ketakutan, menangis histeris, memohon pada Reza agar tidak menceraikan saya. Lalu dengan pasrah, mengizinkan Rina masuk. Inilah skenario yang dirancang oleh 3 manusia ini. Saya memungut dokumen itu. Permukaan kertasnya masih hangat. Sudah pasti Reza baru mencetaknya di fotokopi dan lari ke sini. Saya baca sekilas, hingga tatapan saya berhenti pada bagian pembagian harta. Di sana tertulis jelas, apartemen di Depok yang menjadi tempat tinggal bersama akan diserahkan kepada pihak suami, Fareza, dan kedua pihak tidak akan menuntut pembagian harta bersama lainnya. Sudut bibir saya yang terkatup perlahan terangkat. Saya tidak tahan dan mendengus tertawa. Tawa dingin itu merobek kesunyian ruang tamu. Kau sudah gila? Apa yang lucu sampai kau senyum begitu? Saya tidak menjawab. Saya berjalan ke laci, menarik spidol hitam tebal, lalu kembali ke meja. Tidak ada keraguan. 1 detik. Ujung spidol menggores keras permukaan kertas. 3 suku kata nama saya terukir lebih besar, lebih dalam. Lebih jelas daripada tanda tangan manapun. Saya lempar spidol itu, berbalik tanpa ragu, dan melangkah tegak ke pintu depan. Saya ambil tas kerja saya, lalu memasukkan kaki ke sepatu. Otot wajah Reza membeku. Ia menatap bergantian antara surat cerai yang sudah saya tanda tangani, dan punggung saya yang sudah memegang gagang pintu. Kamu. Reza membuka mulut terbata. Saya membuka pintu, memutar kepala, melempar tatapan datar pada Bu Sumiati dan Rina. Aku sudah tanda tangan, tidak perlu drama lagi. Pintu depan tertutup dengan kesunyian mematikan. Bu Sumiati menarik kain putih dari kepalanya. Mulutnya menganga. Tetapi tidak ada suara keluar. Skenario yang mereka yakini sempurna hancur berkeping-keping hanya dengan 1 langkah dari saya. Saya berjalan ke lift. Napas saya luar biasa tenang. Tidak ada isak tangis. Sebaliknya, saat saya melempar surat cerai itu ke meja, belenggu berat bernama keluarga mertua yang menindas bahu saya selama 2 tahun terasa lepas selamanya. Setelah keluar dari kompleks, saya memanggil taksi ke Kebayoran, Jakarta Selatan, Pakistan. Saya sebutkan alamat rumah orang tua saya, lalu bersandar dalam-dalam. Saya memasukkan tangan ke tas kerja. Ujung jari saya menyentuh tekstur kaku dari map plastik biru. Itu map yang sengaja saya siapkan di tas sepulang kerja hari ini.
Sebenarnya, pada detik saya membuka pintu dan melihat 2 koper merah muda serta kunci yang dibobol tanpa izin. Saya sudah membuat semua keputusan ini. Taksi berhenti di gang sempit perumahan tua. Saya keluarkan kunci dan membuka pintu pelan-pelan. Di ruang tengah hanya ada 1 lampu dinding temaram. Mendengar suara kunci, pintu kamar terbuka. Ibu saya melangkah keluar, lalu terhenti, melihat saya membawa map biru. Ibu tidak bertanya apapun. Ia hanya berbalik dan masuk ke dapur. 5 menit kemudian, ibu keluar membawa semangkuk sup ayam hangat yang mengepul. Makanlah selagi hangat. Suara ibu pelan dan penuh sayang. Saya memeluk mangkuk hangat itu dengan kedua tangan. Panasnya meresap ke darah saya yang beku oleh angin malam. Saya menyeruput kuah kaldu sedikit demi sedikit. Rasanya sedikit pedas oleh merica, tetapi sangat menenangkan. Pintu kamar terbuka. Ayah keluar, melirik saya. Lalu menatap jam dinding yang menunjuk pukul 11 malam. "Sudah kau cap?" tanya ayah. Menarik kursi. Duduk. Saya sudah tanda tangani surat cerainya. Otot wajah ayah berkedut. Ia tidak terkejut. Tidak juga marah. Lalu bagaimana dengan rumahnya? Di dokumen tertulis akan diserahkan ke pihak laki-laki. Tetapi saya tidak akan pernah membiarkan manusia itu mengambilnya. Saya mengeluarkan map biru, meletakkannya rapi di meja. Jari ayah berhenti mengetuk. Matanya yang tajam menatap map itu. Besok pagi, ikut ayah ke firma hukum di Kuningan. Ayah punya teman pengacara. Dulu pernah ayah sewa untuk menuntut mandor nakal. Dia ahli mengurus hal-hal kotor. Nada suara ayah memancarkan ketegasan seorang mantan kepala proyek. Saya berdiri, mendekap map itu ke dada, dan masuk ke kamar lama saya yang tata letaknya masih sama seperti 3 tahun lalu. Saya duduk di meja, menyalakan lampu, dan membuka sampul plastik biru. Di halaman pertama terselip mutasi rekening gaji pertama saya, 7 tahun lalu. Saldo yang saya kumpulkan demi uang muka apartemen. Bahkan dengan menghemat uang makan. Di tengah, bukti transfer dalam jumlah besar. Uang hasil keringat saya setelah memenangkan proyek komersial dengan begadang 15 hari penuh. Begitu uang masuk, saya langsung transfer ke rekening KPR untuk melunasi pinjaman dan bunga 3 tahun. Di halaman terakhir, tagihan iuran lingkungan bulan ini yang baru saja saya lubangi sepulang kerja. Ujung jari saya mengelus permukaan kertas. 75 lembar kwitansi ini dulunya adalah buku harian saya membangun keluarga kecil yang indah. Tetapi sekarang, sudut-sudut tajam kertas ini telah berubah menjadi pedang paling mematikan di tangan saya. Keesokan pagi, setelah macet Jakarta yang seperti neraka mereda, saya dan ayah duduk di ruang rapat luas sebuah firma hukum di Kuningan. Pria di seberang kami adalah pengacara senior berambut putih, memakai kacamata baca. Pak Tono namanya. Ia membolak-balik lembaran dalam map biru satu persatu dengan jari-jarinya. Hanya terdengar suara gemerisik kertas. Setelah 30 menit, Pak Tono melepas kacamata, memijat pelipis, dan menghela napas. Bu Maya, saya menangani gugatan harta Gonogini sudah 30 tahun. Tetapi baru kali ini saya melihat klien yang membuktikan sumber dana dan aliran uang sesempurna ini, tanpa satu celah pun. Mulai dari akumulasi dana sebelum menikah, jalur transfer untuk uang apartemen, hingga bukti pelunasan setiap bulan. Semuanya cocok seperti roda gigi. Bahkan kwitansi toko material pun Anda simpan. Hebat. Apakah saya bisa merebut rumah itu kembali menurut hukum? Tanya saya. Menurut hukum perdata, kepemilikan berdasarkan nama di sertifikat. Namun, dalam gugatan Gonogini, yang paling dipertimbangkan pengadilan adalah sumber dana real. Meski apartemen ini atas nama Fahreza, terbukti jelas seluruh dana ditarik dari rekening pribadi Anda. Fahreza tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Pasal kesepakatan cerai yang Anda tanda tangani karena emosi itu sangat tidak adil. Kita punya landasan kuat membantahnya. Saya duduk lebih tegak. Saya menatap kwitansi yang tersebar di meja, lalu menelan ludah. Berapa lama prosesnya? Sidang pokok bisa berbulan-bulan. Tetapi yang paling penting sekarang adalah mengunci rumah itu agar mereka tidak bisa menjual atau menjadikannya jaminan utang. Siang ini juga saya ajukan permohonan sita jaminan ke pengadilan. Singkatnya,
Kita bekukan apartemen itu sampai putusan akhir. Mereka tidak bisa menjual 1 meter persegi pun, tidak bisa mengubah nama pemilik, tidak bisa menjadikannya jaminan. Rumah itu akan jadi cangkang kosong di tangan mereka. Sita jaminan. Saya mengulang pelan. Pemblokiran total. Silakan tanda tangan. Lalu, mesin pengadilan mulai bekerja. Saya menerima pulpen logam yang berat. Pulpen murahan yang saya pakai mencoret surat tadi malam terasa ringan. Tetapi, pulpen ini terasa berat, memancarkan beban dingin. Saya ukir huruf demi huruf nama saya di bawah surat permohonan. Di saat yang sama, di apartemen Depok, sinar matahari pagi menembus kaca jendela ruang tamu, menyinari lantai kayu. Bu Sumiati menggeliat bangun dari kasur king di kamar utama. Sensasi kasur premium seharga belasan juta yang menopang tubuhnya terasa luar biasa nyaman. Ranjang batu yang berderit di kampung itu sudah lama harus kubuang, pikirnya sambil menyeringai. Ia memakai sandal yang dulu disusun rapi oleh saya, lalu berjalan santai ke ruang tamu. Reza sudah berangkat kerja. Rina, matahari sudah tinggi. Cepat bangun. Bu Sumiati menggedor pintu ruang kerja. Pintu terbuka. Rina yang rambutnya berantakan seperti sarang burung, menggaruk kepala dan menguap. Aduh, Ibu, masih pagi. Kenapa ribut sekali? Kau masih tidur. Cepat seret koper-kopermu dari pintu depan. Masukkan ke kamar ini. Perempuan ular itu tadi malam sudah cap jempol di surat cerai dan diusir. Sekarang apartemen ini 100% milik kakakmu. Untuk apa kau tidur meringkuk di sudut ruang tamu? Mata Rina yang tadi sayu langsung berbinar sambil bersenandung riang. Ia menyeret koper ke ruang kerja. Ruang itu ditata rapi sesuai selera saya. Di dinding tergantung sketsa denah karya tangan saya. Di meja ada peralatan menggambar profesional seharga jutaan dan 2 pot tanaman hijau. Rina menyapu semua sketsa di meja ke tempat sampah, menendang pot tanaman ke sudut. Lalu, ia bongkar koper, menyebar kosmetik murahan dan pakaian kotor di atas meja kayu solid yang mahal, seperti tempat pembuangan. Bu Sumiati mendengus puas. Kembali ke kamar utama. Ia buka lemari pakaian. Gaun dan mantel mewah saya tergantung di sana. Ia ambil kantong sampah hitam besar, memasukkan semua pakaian, kosmetik, dan aksesoris saya ke dalamnya. Lalu menyeretnya ke balkon seperti barang rongsokan. Ia pergi ke dapur. Dikeluarkannya iga sapi wagyu dan seafood segar yang saya beli dari supermarket premium. Ia menuang minyak ke wajan dan mulai memasak hidangan mewah untuk dimakan bersama anak perempuannya. Ibu, apa perempuan itu benar-benar tidak akan kembali lagi? Tanya Rina. Kembali? Apa? Dia sendiri yang cap jempol di surat cerai dan pergi. Mau taruh di mana mukanya kalau berani merangkak kembali? Namanya tertera jelas di sertifikat. Perempuan itu biasanya licik seperti rubah, tapi kali ini ternyata bodoh. Mungkin dia pikir kalau tanda tangan, kakakmu akan ketakutan dan memohon-mohon sambil memegang kakinya. Lihat saja nanti, belum lewat 3 hari. Dia pasti menelpon kakakmu sambil menangis. Saat itu, kalau aku tidak memaksanya berlutut dan mencuci kakiku dengan tangannya sendiri, aku tidak akan biarkan dia lewati ambang pintu ini. Di sisi lain, Reza duduk di kubikel kantornya, matanya menatap layar. Tetapi tidak satu huruf pun masuk ke kepalanya sejak saya menutup pintu dan pergi tadi malam. Rasa cemas yang tak bisa dijelaskan menempel di dadanya. Saya berbalik dengan begitu dingin. Saya tidak meneteskan air mata, tidak mengamuk. Tidak ragu sedetik pun saat menggoreskan pena. Hanya memikirkan tanda tangan hitam di surat cerai itu sudah membuat matanya seperti tertusuk duri. Sejujurnya, saat ia membuat sertifikat atas namanya, ada secercah rasa superioritas dangkal di hatinya. Saat mabuk bersama rekan kerja, ia selalu memamerkan diri. Di awal usia 30, aku sudah beli apartemen baru. Hidup dalam kesombongan palsu perlahan membuatnya percaya apartemen itu benar-benar dibeli dengan kemampuannya sendiri. Getaran dari saku membangunkannya. Nama di layar adalah ibunya, Reza. Hari ini pulang tepat waktu. Ibu sudah mengemas semua pakaian si Maya ke gudang. Oh iya, pas pulang nanti,
mampir ke kantor pengelola apartemen, hapus nama Maya dari daftar penghuni. Bagaimana kalau nanti dia diam-diam masuk pakai kartu akses dan merampok rumah kosong kita? Ibu, tapi bagaimanapun, dia dulu istriku. Apa tidak terlalu kejam kalau justru karena kau terlalu lembek, makanya selama ini kau diinjak-injak? Secara hukum, ini rumahmu. Kenapa kau ragu mengurus administrasi? Cepat pergi dan urus. Sambungan terputus. Reza menatap layar yang menghitam, menghela napas. Meski ia juga merasa tindakan ibunya terlalu murahan. Di lubuk hatinya yang paling dalam, keegoisan telah menang. Karena saya melempar dokumen dan pergi. Ia ingin memanfaatkannya untuk bertingkah penuh sebagai pemilik rumah. Jika saya sudah cukup menderita di luar dan kembali merangkak memohon ampun, barulah ia akan menerapkan aturan besinya. Pukul 5 sore, Reza mengambil izin setengah hari dan bergegas pulang ke kompleks. Dengan sikap angkuh, ia membuka pintu kantor pengelola. Selamat sore. Saya kepala keluarga unit Tower 15 nomor 92. Saya ingin perbarui data penghuni. Tolong hapus nama Maya dari daftar dan blokir kartu akses parkirnya. Reza mengeluarkan KTP dan menyodorkannya seperti melempar barang. Bapak pengelola menerima KTP, mengetik beberapa kali, lalu mengernyitkan dahi. Bapak Fahreza, informasi penghuni unit ini di sistem kami tidak dapat diubah sama sekali. Jangankan menghapus anggota keluarga, pencabutan kartu akses pun terkunci. Omong kosong apa ini? Pukul 2 siang tadi, kami menerima surat tembusan dari pengadilan. Aset properti unit ini telah dikenakan status sita jaminan. Apartemen ini sedang dalam sengketa hukum. Seluruh hak pemanfaatannya dibekukan. Bapak pengelola memutar monitornya, menunjuk kotak peringatan merah. Dibekukan. Dibekukan bagaimana? Ini rumahku, atas namaku sendiri. Siapa yang berhak membekukan rumah orang sembarangan? Reza berteriak, membuat warga lain yang mengantri menoleh. Bapak, lihat layar ini. Nama pemohonnya adalah Ibu Maya. Ini perintah penyitaan dari pengadilan. Pihak pengelola tidak berwenang mengubahnya. Silakan sewa pengacara dan selesaikan di pengadilan. Bapak pengelola menyorongkan KTP Reza kembali. Dengan tangan gemetar, Reza mengambilnya. Telapaknya basah keringat dingin. Kakinya lemas. Ia berjalan terhuyung keluar, duduk lemas di bangku taman. Lalu dengan jari gemetar menekan nomor saya. Nada sambung berbunyi puluhan kali sebelum beralih ke mesin penjawab. Halo, Maya. Rencana kotor apa yang kau mainkan di belakangku? Aset dibekukan pengadilan. Omong kosong apa ini? Suara saya menakutkan justru karena begitu tenang. Dari seberang terdengar suara klik mouse. Saya sedang menggambar desain di kantor. Seolah tidak terjadi apa-apa. Itu hanya proses legal untuk merebut kembali hak asliku yang dibeli dengan darah. Fareza, karena aku membiarkanmu hidup dalam ilusi bodohmu. Kau jadi besar kepala, lantai kayu yang kau injak, ubin kamar mandi, Rp1, tagihan air. Semuanya keluar dari rekeningku. Kalau kau sudah puas main peran pemilik rumah yang dibeli dengan uang orang lain, bukankah saatnya kau bangun dari mimpimu? Kau menipuku. Surat cerainya kau sendiri yang cap jempol. Kalau rumah ini diserahkan atas namaku. Surat cerai. Kalau kau anggap itu berharga, bawa saja ke depan hakim. Kau memerasnya dengan ancaman mogok makan murahan ibumu. Padahal tidak menyumbang Rp1 pun. Lihat sendiri, apakah kontrak tidak adil itu berlaku atau jadi sampah di pengadilan? Tapi kita ini suami istri. Apa kau harus sekejam ini? Detik ibumu menerobos masuk. Detik kau diam membisu. Hubungan kita sudah tamat. Telepon ditutup tanpa ampun. Reza mencengkeram ponsel erat. Kakinya kehilangan tenaga. Ia jatuh terduduk. Kenyataan bahwa surat murahan yang ia yakini sebagai jaminan kuat, ternyata di mata saya hanya tisu untuk mengelap ingus. Kini menusuk sampai ke sumsum tulang. Fareza tidak ingat bagaimana ia menyeret kaki sampai di depan pintu unit. Begitu membuka pintu, aroma ikan goreng tercium kemana-mana. Bu Sumiati sedang bersenandung membawa piring ikan dari dapur. Melihat Reza pucat seperti mayat, ia terkejut. Ya ampun, kenapa mukamu? Tidak bisa. Rumah ini sudah. Maya mengajukan sita jaminan ke pengadilan.
Sekarang kita bahkan tidak bisa mengubah satu kenop pintu pun di rumah ini. Apa katamu? Atas hak apa? Perempuan gila itu membekukan rumah orang. Ini rumahmu, namamu, tertulis di hak milik. Cepat lapor polisi. Penjarakan perempuan berhati ular itu. Hentikan omong kosongmu, Bu. Reza meledak. Lapor polisi? Pakai bukti apa? Uang muka apartemen ini, dia yang bayar tunai. 3 tahun cicilan bank dia bayar dari rekeningnya. Aku cuma pecundang yang bahkan tidak tahu berapa tagihan iuran bulanannya. Kalau aku diseret ke depan hakim, apa? Aku punya satu bukti pun untuk membuktikan ini rumahku setelah memuntahkan amarah terakhir. Reza jatuh tersungkur di kursi, mengacak rambut dengan kedua tangan. Kesunyian mencekik menyelimuti ruang tamu. Hanya tawa murahan dari iklan TV yang terdengar seperti mengejek mereka. Bu Sumiati membeku seperti batu. Tiba-tiba, ia berlari terpincang ke meja, menyambar ponsel. Menekan tombol panggil dengan jari gemetar. Telepon tersambung sebelum nada dering kedua. Maya. Perempuan jalang, apa kau tidak takut azab mau melempar keluarga kami ke jalanan? Batalkan pemblokirannya sekarang juga, Bu. Ini hari terakhir saya membiarkan ibu memanggil saya dengan sebutan apapun. Besok pagi, pengacara saya akan mendaftarkan gugatan pembatalan kesepakatan harta dan pengalihan hak milik ke pengadilan. Surat panggilan sidang akan dikirim ke apartemen kebanggaan itu. Silakan terima dengan baik. Jangan mimpi, ini rumah anakku Reza. Soal rumah siapa ini? Silakan buktikan di depan hakim. Oh, dan sebelum kalian diusir keluar, tolong bersihkan kloset kamar mandi utama dengan benar. Itu kloset pintar mahal yang baru saya beli. Telepon diputus. Layar di depan mata Bu Sumiati menggelap. Tenaga dari kedua lututnya hilang. Ia jatuh terduduk. Aroma sedap ikan goreng kini berubah menjadi bau busuk yang menusuk hidungnya. Baru sekarang ia sadar sampai ke lubuk hati. Sasaran yang ia usir dengan teater mogok makan itu bukanlah menantu yang bisa dijadikan samsak. Yang ia tendang adalah mesin pencetak uang yang sebenarnya. Pilar beton kokoh yang melindungi mereka dari badai. Dan sekarang, pilar raksasa itu telah rubuh karena tendangan murahan mereka sendiri. 1 bulan kemudian, di ruang mediasi pengadilan. Saya duduk tenang di sisi kanan meja. Pak Tono berdiri kokoh di samping saya. Di seberang, sisi Reza kosong. Ia bahkan tidak punya uang menyewa pengacara, apalagi 1 lembar kwitansi sebagai bukti. Hakim mediator menatap 2 tumpukan dokumen yang ketebalannya sangat kontras. Dokumen pihak saya adalah salinan sempurna semua bukti perbankan dari map biru. Disajikan dalam infografis elegan. Tanggal, nominal, nomor rekening. Semuanya jelas. Sebaliknya, dokumen pihak Reza hanyalah selembar fotokopi hak milik dan beberapa struk kartu kredit di minimarket senilai beberapa puluh ribu rupiah. Benar-benar menyedihkan. Pihak tergugat, Fareza, apakah Anda memiliki sanggahan terkait bukti sumber dana real yang ditunjukkan penggugat? Tanya hakim. Reza menunduk dalam-dalam, bibirnya bergetar, tetapi ia tak mampu mengeluarkan suara. Bagaimana mungkin ia menyanggah di ruang sidang yang hanya bicara dengan bukti? Namaku tertulis jelas, yang dulu ia gembar-gemborkan, langsung hancur diinjak. Bukti aliran dana yang absolut. Karena pihak tergugat tidak dapat membuktikan kontribusi finansial apapun atas pembelian properti ini. Majelis mengakui hak real dan absolut atas properti ini berada di tangan Ibu Maya. Itu berdasarkan jurisprudensi dan bukti sempurna dari penggugat. Namun, dengan mempertimbangkan masa pernikahan yang telah berjalan, kami ajukan usulan mediasi. Penggugat secara sukarela membayar kompensasi 5% dari harga pasar saat ini kepada tergugat. Bersamaan dengan itu, pernikahan kedua pihak resmi bercerai. Apakah tergugat menyetujui? Reza mengangkat kepala yang terasa berat seperti memikul batu. Ia menatap saya dengan tatapan memohon seperti pengemis. Saya bahkan tidak melirik tatapan menjijikan itu. Saya merapikan kerutan di lengan blus dengan anggun, mempertahankan wajah tenang yang dingin, seolah sedang menikmati gambar desain yang baru selesai. Saya setuju, kata saya. Ketukan palu hakim tidak keras, tetapi cukup untuk memutus rantai antara kedua manusia itu
selamanya. 3 minggu kemudian, pada hari akta cerai dan putusan pengadilan resmi berkekuatan hukum, lampu sensor di lorong apartemen kembali menyala. Saya mengenakan mantel kasmir coklat karamel. Satu tangan memegang amplop tebal berisi surat perintah eksekusi. Berdiri di depan pintu unit 92. Kunci digital itu tidak tertutup rapat, melainkan terbuka setengah. Dari dalam terdengar bunyi gesekan roda koper. Saya dorong pintu hingga terbuka lebar. Di pintu masuk tergeletak 2 koper merah muda raksasa. Namun berbeda dengan 3 minggu lalu. Kali ini, moncong koper itu menghadap keluar pintu. Bu Sumiati sedang berusaha menyeret beberapa kantong plastik hitam berisi sampah keluar, sambil mengeluh. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat kekuningan seperti mayat hidup. Kesombongannya saat duduk di kursi utama sofa sudah menguap. Melihat saya berdiri tegak di depan pintu, tubuh Bu Sumiati gemetar secara naluri. Ia menghindari tatapan dingin saya, menunduk dalam-dalam seperti tikus, dan buru-buru membuang kantong-kantong barangnya ke lorong luar. Rina yang menggendong ransel besar juga merangkak keluar, menempel ketat di belakang ibunya, menundukkan kepala dan gemetar seperti burung puyuh ketakutan. Yang paling terakhir keluar adalah Reza. Di tangannya hanya ada sebuah tas kecil murahan yang ia beli sendiri selama 2 tahun ini. Ia benar-benar diusir dengan tangan kosong. Uang kompensasi 5% dari pengadilan itu tidak akan cukup, bahkan untuk menutupi separuh utang adiknya. Ia harus membawa ibu tua dan adik jandanya yang menyedihkan kembali ke kampung reot di Wonogiri. Tempat mereka bahkan tak bisa meluruskan kaki untuk tidur. Tepat sebelum melangkah keluar, langkah Reza terhenti. Ia berdiri di ambang pintu dengan tangan menyilang. Bibirnya bergetar saat menatap saya, yang memandangnya seperti melihat serangga. Sepertinya ia masih ingin melontarkan sesuatu. Entah alasan. Permintaan maaf. Atau penyesalan murahan. Namun saya tidak memberinya kesempatan untuk membuka mulut. Saya memutar tubuh menghadap mesin kunci digital, lalu menekan tombol ubah kode sandi dengan tegas. Bip, bip. Begitu 6 digit angka baru masuk, kunci digital mengeluarkan nada nyaring. Dalam kode baru ini, tidak ada lagi tanggal lahir Fahreza. Rumah ini telah terlahir kembali, menjadi benteng tak tertembus yang rahasianya hanya ada di kepala satu orang. Sang penguasa. Reza menelan ludah pahit, menundukkan kepala, dan dengan gontai diusir keluar gerbang. Saya membanting pintu apartemen, memblokir sepenuhnya suara langkah para pecundang itu dari luar. Pintu kamar utama terbuka. Ayah, dengan kemeja digulung sampai siku, keluar membawa kantong plastik besar. Ayah sudah mengumpulkan semua selimut dan sprei bekas rubah tua itu. Langsung ayah buang. Kasur lipat di ruang kerja juga sudah ayah hancurkan. Nanti sore tukang rongsok datang mengangkut semuanya. Saya berjalan ke ambang pintu ruang kerja. Ruangan yang sebelumnya dijadikan tempat sampah oleh Rina, kini bersih kembali setelah melewati tangan cekatan ayah. Pot tanaman hijau kembali ke bingkai jendela, merentangkan daunnya. Meja kerja kayu solid digosok menyilap. Peralatan desain profesional tersusun rapi di tempat asalnya. Sekarang tempat ini duniamu sepenuhnya. Kalau mau begadang, menggambar, lakukan. Kalau mau ubah jadi kamar bayi, panggil kontraktor sekarang juga. Jangan pernah menundukkan kepala dan hiduplah tegak. Ingat, di belakangmu selalu ada ayah. Saya memandang kerutan dalam di sudut mata ayah, lalu kembali menatap ruang kerja yang bersinar. Saya lepas sepatu hat tinggi dan menginjak lantai kayu solid dengan kaki telanjang. Tekstur hangat dan kokoh itu merambat naik dari telapak kaki. Inilah lantai kayu premium yang saya pilih sendiri. Setelah berkeliling 5 pasar bahan bangunan demi memeriksa serat kayunya, saya berjalan ke ruang kerja, membuka laci paling bawah dan memasukkan pedang paling tajam saya, map plastik biru itu, dengan penuh sayang ke dalamnya. Lalu, mengunci gembok dengan bunyi klik. Kwitansi-kwitansi itu telah menunaikan tugasnya dengan sempurna. Mulai detik ini, setiap lembar lantai kayu, setiap jengkal dinding apartemen ini, hingga kehangatan sinar matahari di kaca jendela, semuanya menjadi milik saya. Tidak perlu lagi dibuktikan kepemilikannya dengan kwitansi apapun. Akhirnya,
saya menemukan cahaya saya sendiri. Benteng yang saya bangun dengan pertempuran berdarah ini, saya pijak kokoh sebagai penguasa, yang posisinya tak tersentuh oleh siapapun. Cerita ini mengajarkan satu hal, kebaikan hati tanpa batas, yang jelas hanya akan mengundang orang untuk menginjakmu. Jangan pernah serahkan bukti kerja kerasmu ke tangan orang lain, hanya karena cinta atau rasa percaya. Dan jangan pernah diam saat harga dirimu diinjak-injak. Ada banyak perempuan di luar sana, seperti Maya dulu, membayar segalanya dengan keringat sendiri, tetapi menyerahkan namanya demi menyenangkan orang lain. Ada juga banyak suami seperti Reza yang lemah, menyembunyikan kesombongan palsu, dan diam membisu saat istrinya paling membutuhkan. Ada pula para ibu mertua yang menganggap menantu hanya sebagai mesin uang dan baru menyesal setelah pilar yang menopang mereka rubuh. Bu Sumiati dan Rina kembali ke kampung reot di Wonogiri, membawa utang yang tidak pernah lunas. Reza, dengan kompensasi yang tak seberapa, kehilangan rumah, istri, dan harga diri sekaligus. Sementara Maya berdiri tegak di rumah yang ia menangkan kembali dengan tangannya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam dan dimanfaatkan, atau kita bisa menyimpan setiap bukti, menegakkan batas, dan berdiri sebagai penguasa atas hidup kita sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat dan menghabiskan malam yang hangat bersama keluarga. Malam itu, 1 jam sebelum bel pembukaan bursa, saya menemukan sebuah foto yang menghancurkan 5 tahun pernikahan saya. Di foto itu, suami saya, Bramantio, tersenyum lebar. Tangannya merangkul seorang perempuan muda berbaju putih. Di pangkuan perempuan itu ada bayi laki-laki, dan di belakang mereka, ibu mertua saya berdiri. Wajahnya berseri seperti baru saja mendapatkan cucu pertama yang ia nanti seumur hidup. Mereka semua tersenyum. Sebuah keluarga utuh tanpa saya. Padahal malam itu, saya sedang menandatangani dokumen terakhir yang akan membawa perusahaan saya melantai di bursa esok pagi. Perusahaan yang seluruh sahamnya, sampai lembar terakhir, masih atas nama saya sendiri. Pengkhianatan ini tidak akan saya balas dengan air mata. Saya akan membalasnya dengan 1 tanda tangan yang membuat mereka kehilangan segalanya dalam 1 malam. Sebelum kita mulai, mampir dulu di kolom komentar. Tulis kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya cerita seperti ini terus bisa kami hadirkan untuk kalian. Nama saya Lestari, 38 tahun, pemilik dan direktur utama sebuah grup perusahaan properti dan keuangan di kawasan Sudirman, Jakarta. Saya membangun semuanya dari nol. Dari 1 ruko kecil yang saya sewa dengan uang tabungan, sampai menjadi gedung 17 lantai dengan nama saya di puncaknya. Sudah 5 tahun saya menjadi istri. Dan selama 5 tahun itu, saya pikir saya sudah memberikan segalanya. Ternyata, saya belum memberikan 1 hal yang paling mereka inginkan. Kehancuran saya sendiri. Malam itu langit Jakarta gerimis. Saya masih di lantai 17, di ruangan kaca yang menghadap kota. Di atas meja, map tebal berisi dokumen penawaran saham perdana sudah siap. Esok pagi, pukul 9, perusahaan saya resmi melantai. Nilainya ditaksir lebih dari 1 triliun rupiah. Para notaris dan tim hukum baru saja pulang. Tinggal saya sendiri, menunggu. Menikmati malam terakhir sebelum hidup saya berubah selamanya. Saya memang sedang menunggu sesuatu, tapi bukan yang saya kira. Bramantio, suami saya, sudah 3 hari ini tidak pulang. Katanya ada urusan keluarga di Bandung. Ibunya sakit, katanya. Butuh ditemani. Saya percaya, saya selalu percaya, karena saya yang menempatkan Bramantio di kursi wakil direktur. Saya yang memberinya gelar, gaji besar, dan kehormatan sebagai kepala keluarga di hadapan ibu dan adiknya. Padahal seluruh perusahaan adalah milik saya seorang. Saya melakukannya bukan karena dia hebat, saya melakukannya karena saya mencintainya. Saya ingin dia merasa dihormati. Saya ingin dia tidak pernah merasa kecil di samping istri yang lebih kaya. Untuk mengisi waktu, saya membuka ponsel.
bukan akun pribadi saya. Saya beralih ke akun cadangan, akun yang biasa saya pakai untuk memantau pesaing dan tren pasar properti. Entah dorongan dari mana, jari saya mengetik nama satu orang di kolom pencarian, Wulan. Adik kandung Bramantio. Hubungan saya dengan Wulan dan ibu mertua tidak pernah hangat. Sejak awal, mereka memandang saya sebelah mata. Mereka sering menyindir saya sebagai perempuan karir yang lupa kodrat. Perempuan yang terlalu sibuk dengan uang sampai lupa memberi keturunan. Padahal selama ini, uang dari keringat saya lah yang menghidupi mereka semua. Sekitar setahun lalu, Wulan tiba-tiba memblokir akun pribadi saya. Alasannya, dia butuh ruang privasi. Dia tidak ingin kakak iparnya ikut campur urusan pergaulannya. Saya tidak ambil pusing, saya biarkan saja. Tapi malam itu, dengan akun cadangan, profil Wulan yang disetel publik terbuka lebar di layar saya. Saya menggulir foto liburan, foto restoran mahal, tas-tas bermerek yang sering ia pamerkan. Semua kemewahan itu berasal dari kartu kredit tambahan yang saya berikan untuk kebutuhan ibu dan adik mertua saya. Saya tidak pernah mempersoalkan uang itu. Saya anggap mereka keluarga saya juga. Lalu, jari saya berhenti. Pada unggahan terbaru Wulan, 3 jam yang lalu, dunia di sekeliling saya seolah berhenti berputar. Itu foto sebuah ruangan rumah sakit bersalin yang mewah. Dihias balon biru muda dan putih. Di tengah foto, perempuan muda berbaju putih duduk di ranjang, menggendong bayi. Di kirinya, ibu mertua saya. Wajah perempuan tua yang selalu dingin pada saya itu memancarkan kebahagiaan luar biasa. Tangannya membelai pundak perempuan muda itu, lembut. Seperti seorang ibu pada putrinya sendiri. Di kanannya, Wulan tersenyum riang. Jarinya membentuk simbol hati. Tapi bukan mereka yang membuat jantung saya seolah berhenti. Pandangan saya terkunci pada laki-laki yang berdiri di belakang ranjang itu. Bramantio, suami saya, menunduk menatap bayi di gendongan perempuan itu. Dengan senyum paling tulus dan paling penuh cinta yang belum pernah ia berikan kepada saya selama 5 tahun. Keterangan fotonya singkat. Selamat datang ke dunia, anak ayah. Keluarga kita akhirnya lengkap. Saya membaca kalimat itu berkali-kali. Keluarga kita akhirnya lengkap. Saya tidak menangis. Aneh sekali. Saya menunggu air mata itu datang, tapi tidak ada. Yang ada hanya rasa dingin yang merayap dari ujung jari sampai ke dada. Saya menggulir ke bawah, mencari, dan setiap foto yang muncul menambah satu lagi paku di peti mati pernikahan saya. Ada foto akad nikah. Bramantio mengenakan baju koko putih, duduk bersila, menjabat tangan seorang penghulu. Di sampingnya perempuan muda itu, mengenakan kebaya sederhana. Tanggalnya 8 bulan lalu. 8 bulan lalu. Saat itu, Bramantio bilang dia sedang dinas ke Surabaya selama seminggu. Saya bahkan mengantarnya ke bandara. Di foto akad itu, ibu mertua saya duduk di barisan depan. Matanya berlinang bahagia. Hampir seluruh keluarga besar Bramantio hadir. Mereka semua tahu. Mereka semua datang, makan, tertawa, dan merayakan pernikahan suami saya dengan perempuan lain. Sementara di saat yang sama, saya sedang memimpin rapat sampai larut malam, mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk menutupi kebutuhan keluarga ini. Potongan-potongan ingatan mulai berkelebat. Merangkai gambaran utuh yang selama ini gagal saya lihat. 2 tahun lalu, ibu mertua datang ke kantor saya sambil menangis. Katanya, kerabat jauhnya terlilit utang dan nyawanya terancam. Ia butuh pinjaman 700 juta rupiah secepatnya. Karena rasa hormat saya pada keluarga suami, saya transfer uang itu dari rekening pribadi saya tanpa banyak bertanya. Sekarang saya tahu kemana perginya uang itu. Untuk membiayai pernikahan rahasia suami saya. Untuk mahar perempuan barunya. Setahun lalu, Wulan merengek minta dibelikan mobil. Katanya susah cari transportasi ke tempat kerja. Bramantio membujuk saya. Katanya itu tanggung jawabnya sebagai kakak. Tapi tabungannya sedang diinvestasikan. Jadi dia minta saya pakai fasilitas kredit perusahaan. Saya setuju. Saya beli mobil mewah. Cicilannya ditarik dari rekening operasional bisnis saya setiap bulan. Dan malam ini, di salah satu foto teman perempuan muda itu, mobil yang sama persis terparkir di garasi sebuah rumah asri. Keterangannya,
Hadiah dari suami tercinta buat antar jemput anak kami nanti. Kepala saya terasa mau pecah, bukan karena sedih, tapi karena malu pada diri saya sendiri. Saya membiarkan diri saya ditipu mentah-mentah, dijadikan mesin pencetak uang untuk menghidupi sebuah keluarga bahagia yang merampas posisi saya. Ibu mertua yang selalu dingin pada saya, ternyata begitu hangat pada perempuan itu, Wulan, yang memblokir saya dengan alasan privasi. Ternyata sedang menutupi jejak pengkhianatan kakaknya. Dan Bramantio, laki-laki yang pandai merangkai kata manis itu, ternyata membagi tubuh dan waktunya untuk dua keluarga. Menggunakan uang saya untuk menghidupi perempuannya yang lain. Saya meletakkan ponsel di dada, memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu saya merasakan detak jantung saya kembali tenang. Tenang dan kuat. Air mata yang saya tunggu tadi sudah benar-benar kering sebelum sempat jatuh. Rasa cinta, hormat, dan kasih sayang yang selama 5 tahun saya rawat dengan susah payah untuk Bramantio dan keluarganya telah terbakar habis, berubah menjadi abu. Banyak perempuan dalam posisi saya mungkin akan langsung menelpon, menangis, menuntut penjelasan, melabrak perempuan itu di rumah sakit malam itu juga. Tapi saya bukan perempuan seperti itu. Menangis dan berteriak hanya akan menjatuhkan harga diri saya di hadapan mereka, membuat mereka merasa saya adalah pihak yang hancur dan kalah. Saya tidak akan memberikan kepuasan itu kepada mereka. Jika mereka bisa bermain kotor dan berpura-pura selama 2 tahun dengan begitu rapi, maka saya akan menunjukkan bagaimana cara bermain yang sesungguhnya. Saya akan mencabut satu persatu semua fasilitas yang selama ini mereka nikmati dari keringat saya, tanpa mereka sadari. Sampai mereka tersadar, saat pijakan di bawah kaki mereka sudah runtuh sepenuhnya. Dan ada satu hal yang mereka lupakan. Besok pagi, perusahaan saya melantai. Seluruh saham, seluruh aset, seluruh nama masih milik saya seorang. Bramantio hanya wakil direktur. Sebuah jabatan tanpa satu lembar saham pun. Sebuah gelar kosong yang saya berikan karena cinta. Cinta yang malam ini resmi mati. Saya meraih ponsel, tapi saya tidak menelpon Bramantio. Saya menelpon Pak Darto, pengacara dan penasihat hukum perusahaan saya selama 10 tahun. Laki-laki parubaya yang tajam, yang tidak pernah kalah dalam sengketa bisnis apapun. Hanya 2 kali nada dering, suaranya terdengar, berat dan tenang. Selamat malam, Bu Lestari. Tumben menelpon larut begini. Bukankah besok hari besar kita? Tanya Pak Darto. Selamat malam, Pak Darto, jawab saya. Datar dan tegas. Maaf mengganggu malam-malam. Tapi saya butuh Bapak menyiapkan beberapa hal sebelum bel pembukaan bursa besok pagi. Tentu, Bu. Apa yang bisa saya bantu? Saya menatap lampu-lampu kota di balik kaca. Saya butuh Bapak membatalkan semua kuasa direksi atas nama Bramantio per malam ini juga. Dan saya butuh akses penuh ke seluruh rekening perusahaan dan kartu kredit tambahan yang pernah saya keluarkan. Hening sejenak di seberang sana. Boleh saya tahu alasannya? Bu, ini langkah besar. Suami saya, kata saya pelan, ternyata punya keluarga lain dan dia membiayainya dengan uang saya. Pak Darto terdiam lama, lalu suaranya kembali. Kali ini lebih dingin dan tegas. Saya mengerti, Bu. Malam ini juga saya kerjakan. Pagi-pagi dokumennya siap. Saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya malam itu, saya tersenyum. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Pukul 9, di lantai dasar Bursa Efek. Bel pembukaan berdentang. Perusahaan saya resmi melantai. Harga sahamnya melonjak di menit pertama. Saya berdiri di antara para investor dan wartawan, mengenakan blazer abu-abu, tersenyum di depan kamera. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu semalam dunia saya runtuh, dan saya membangunnya kembali dalam diam. Bramantio tidak hadir. Tentu saja, dia masih di Bandung, katanya, menemani ibunya yang sakit. Padahal, saya tahu, dia sedang menimang bayi dari perempuan lain. Saya tidak menghubunginya. Saya membiarkannya menikmati kebahagiaan palsunya beberapa hari lagi. Karena setiap hari yang ia habiskan di sana adalah satu hari lagi di mana saya menarik pelan-pelan tanah
di bawah kakinya. Insiden pertama saya mulai hari itu juga. Sepulang dari bursa, saya memanggil Pak Darto ke kantor. Di atas meja sudah tersusun rapi surat pencabutan kuasa direksi atas nama Bramantio. Saya menandatanganinya tanpa ragu. Sejak detik itu, suami saya bukan lagi wakil direktur, hanya seorang karyawan biasa di atas kertas, tanpa kewenangan apapun. Satu hal lagi, Pakistan, kata saya. Tolong siapkan audit menyeluruh atas semua aliran dana keluar dari rekening pribadi dan operasional saya selama 3 tahun terakhir. Saya ingin tahu persis berapa banyak yang sudah mengalir ke keluarga itu. Pak Darto mengangguk. Akan saya kerjakan dengan tim forensik keuangan. Bu, malam itu saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Insiden kedua datang 3 hari kemudian. Kartu kredit tambahan. Ada 3. 1 untuk ibu mertua, 1 untuk Wulan, 1 lagi yang baru saya ketahui. Ternyata sering dipakai di sebuah apotik dan toko perlengkapan bayi di kawasan yang sama dengan rumah sakit di foto itu. Saya menelpon bank. Dengan suara tenang, saya meminta ketiga kartu itu diblokir permanen. Efektif tengah malam, saya membayangkan wajah mereka saat kartu itu ditolak di kasir. Tapi saya tidak menelpon untuk menjelaskan. Saya ingin mereka panik sendiri. Saya ingin mereka saling bertanya, ada apa? Benar saja. Keesokan paginya, ibu mertua menelepon. Suaranya tinggi dan kesal. Lestari, kartu ibu kenapa diblokir? Tadi ibu mau bayar belanjaan, malah ditolak. Malu ibu di depan orang banyak. Saya menjawab dengan nada paling sopan. Oh, maaf. Bu, mungkin ada masalah teknis dari pihak bank. Nanti saya cek, ya. Ya, cepat dicek. Ibu butuh kartu itu, katanya. Lalu menutup telepon. Saya menatap layar ponsel yang menggelap. Tidak ada masalah teknis. Bu, batin saya. Hanya ada akhir dari kemurahan hati saya. Insiden ketiga, saya arahkan ke mobil. Mobil mewah yang dibelikan untuk Wulan. Yang ternyata diparkir di garasi rumah perempuan itu. Cicilannya masih ditarik dari rekening perusahaan saya setiap bulan. Atas nama perusahaan saya memanggil bagian keuangan. Saya minta pembayaran cicilan dihentikan. Dan saya perintahkan tim legal mengirim surat penarikan unit. Karena kendaraan itu adalah aset perusahaan yang dipakai di luar peruntukan. Seminggu kemudian, mobil itu ditarik oleh petugas leasing dari depan rumah perempuan muda itu. Saya dapat laporannya lengkap dengan foto. Bramantio di foto itu berdiri di teras dengan wajah panik, sementara mobilnya diderek pergi. Saya menyimpan foto itu, bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai bukti. Insiden keempat lebih halus, tapi lebih dalam. Rumah yang ditinggali perempuan muda itu, rumah asri yang sering ia pamerkan. Saya minta Pak Darto menelusuri statusnya. Hasilnya membuat saya hampir tertawa. Rumah itu bukan milik Bramantio. Rumah itu disewa, dan uang sewanya 2 tahun terakhir dibayar otomatis dari salah satu rekening anak perusahaan saya lewat sebuah pos pengeluaran yang ditandai sebagai biaya operasional kantor cabang. Kantor cabang yang tidak pernah ada. Bramantio memasukkan pos pengeluaran di perusahaan saya untuk membayar sarang cintanya. Itu bukan lagi sekedar pengkhianatan rumah tangga. Itu penggelapan. Saya minta pos itu dibekukan. Lalu saya minta tim forensik mendokumentasikan setiap rupiah yang mengalir lewat sana. Lengkap dengan tanda tangan persetujuan Bramantio di setiap lembarnya. Bukti itu suatu hari nanti akan saya gunakan. Tapi belum sekarang. Insiden kelima datang dari arah yang tidak saya duga. Dari Wulan sendiri. Suatu sore, Wulan menelepon saya. Suaranya manis. Dibuat-buat. Mbak Lestari, apa kabar? Maaf ya, Wulan jarang menghubungi. Sibuk banget akhir-akhir ini. Saya tahu dia mau apa. Kartunya diblokir. Dia butuh uang. Halo, Wulan. Tidak apa-apa. Ada yang bisa Mbak bantu? Itu. Mbak, Wulan lagi ada keperluan mendadak. Boleh pinjem dulu? Nanti Wulan ganti. Dulu. Saya akan langsung transfer tanpa bertanya. Tapi hari itu, saya hanya tersenyum di balik telepon. Wah, Wulan. Maaf ya.
Mbak juga lagi banyak pengeluaran untuk perusahaan yang baru melantai. Kondisi keuangan Mbak sedang ketat sekali. Mungkin coba minta tolong ke Mas Bram, ya. Kan dia kakakmu. Hening sejenak di seberang. Saya tahu. Di kepala Wulan sedang berputar kebingungan. Kakaknya tidak punya uang. Selama ini yang punya uang adalah saya. Dan sumber uang itu baru saja mengering. Oh, iya. Mbak, nanti Wulan tanya Mas Bram, katanya. Lalu buru-buru menutup telepon. Saya meletakkan ponsel dan menyeruput teh saya pelan. Satu persatu, tiang penyangga keluarga parasit itu saya cabut. Dan mereka masih belum sadar siapa yang mencabutnya. Insiden ke-6, saya tujukan ke jantung kesombongan mereka. Selama ini, ibu mertua tinggal di sebuah rumah di Bekasi yang saya belikan tunai 3 tahun lalu. Sertifikatnya, atas saran Pak Darto saat itu, tetap saya pegang atas nama saya. Saya tidak pernah memikirkannya lagi. Sampai malam itu, saya membuka brankas. Sertifikat itu masih di sana, atas nama Lestari. Bukan atas nama ibu mertua. Bukan atas nama Bramantio. Rumah yang selama ini mereka anggap milik mereka. Yang mereka pakai untuk menyombongkan diri di depan tetangga. Secara hukum adalah milik saya sepenuhnya. Saya belum berbuat apa-apa dengan sertifikat itu. Saya hanya meletakkannya kembali ke brankas. Tapi sekarang saya tahu, kartu truf terbesar ada di tangan saya. Insiden ke-7 adalah saat saya mulai memasang perangkap. Saya tahu, cepat atau lambat, Bramantio akan pulang. Begitu uangnya habis, begitu fasilitasnya dicabut, dia pasti akan kembali ke sumur yang selama ini ia timba. Kembali kepada saya. Maka, saya memutuskan untuk berpura-pura. Saya menelpon Bramantio untuk pertama kalinya sejak malam itu. Dengan suara yang sengaja saya buat lemah dan letih. Mas, kamu di mana? Aku kangen. Perusahaan baru melantai. Banyak tekanan. Aku capek sekali sendirian. Kapan kamu pulang? Di seberang. Suaranya terdengar kaget, lalu cepat berubah manis. Aduh. Sayang, maaf ya. Ibu masih butuh ditemani. Tapi sebentar lagi Mas pulang. Kok? Kamu yang sabar, ya. Jangan kerja terlalu keras. Iya. Mas, aku tunggu. Oh iya. Soal kartu kredit ibu sama Wulan yang katanya bermasalah. Nanti aku urus, ya. Aku nggak mau keluargamu kesusahan gara-gara aku sibuk. Saya bisa mendengar kelegaan dalam suaranya. Dia pikir saya masih perempuan bodoh yang sama. Perempuan yang akan terus membayar, terus memaafkan, terus mencintai tanpa syarat. Kamu memang istri terbaik. Sayang, katanya. Mas beruntung punya kamu. Saya menutup telepon dan menatap diri saya di cermin. Istri terbaik. Ya, sebentar lagi kamu akan tahu seberapa baik aku bisa membalas. Insiden ke-8 adalah saat semua benang mulai saya tarik menjadi satu. Audit forensik Pak Darto selesai. Hasilnya tersusun dalam map biru tebal di meja saya. Angka totalnya membuat saya terdiam sejenak. Dalam 3 tahun, lebih dari 4 miliar rupiah mengalir dari saya ke keluarga itu. Pinjaman yang tidak pernah dikembalikan, cicilan mobil, sewa rumah lewat pos palsu, belanja kartu kredit, mahar pernikahan rahasia, biaya bersalin di rumah sakit mewah, 4 miliar rupiah dari keringat saya untuk membangun kebahagiaan orang yang mengkhianati saya. Tapi saya tidak marah lagi, marah itu sudah lewat. Yang tersisa hanya satu tekad dingin. Setiap rupiah itu akan saya tagih kembali, bukan dengan uang, dengan kehancuran yang setimpal. Pak Darto menatap saya. Bu, dengan bukti penggelapan pos operasional ini, kita bisa membawa Pak Bramantio ke ranah pidana. Penggelapan dana perusahaan. Ancamannya serius. Saya menggeleng pelan. Belum. Pakistan. Pidana itu kartu terakhir. Sebelum itu, saya ingin mereka merasakan dulu satu persatu. Kehilangan semua yang mereka kira milik mereka. Saya ingin mereka tahu rasanya berdiri di atas tanah yang ternyata bukan milik mereka. Insiden ke-9 adalah undangan. Bramantio akhirnya pulang, tepat seperti yang saya duga. Begitu uangnya habis, begitu mobil ditarik dan kartu diblokir, dia kembali ke rumah kami dengan wajah letih
dan senyum yang dibuat-buat. Dia memeluk saya, mencium kening saya, berkata betapa ia merindukan saya. Saya membalas pelukannya, dan dalam hati saya berkata, peluk aku sepuasmu sekarang. Ini pelukan terakhir malam itu. Saya berkata padanya dengan lembut, Mas, perusahaan kita baru melantai. Aku ingin merayakannya. Aku ingin mengundang seluruh keluargamu. Ibu, Wulan, semua kerabat. Aku ingin mereka tahu betapa aku menghargai keluarga ini. Wajah Bramantyo berseri. Sayang, itu ide yang luar biasa. Ibu pasti senang sekali. Akhirnya kamu mau lebih dekat dengan keluarga. Iya, Mas, kata saya, tersenyum. Aku ingin semua orang hadir. Tidak boleh ada yang absen. Aku sudah pesan 1 ballroom hotel. Minggu depan, saya memang ingin semua orang hadir. Termasuk 1 tamu yang Bramantyo tidak tahu, sudah saya undang sendiri. Insiden ke-10 adalah hari-hari sebelum acara itu. Hari-hari paling sulit yang pernah saya jalani. Karena saya harus berpura-pura mencintai laki-laki yang sudah saya benci. Bramantyo tinggal kembali di rumah kami. Setiap pagi, saya menyiapkan kopinya. Setiap malam, saya mendengarkan ceritanya tentang ibunya yang katanya sakit di Bandung. Saya tersenyum. Saya mengangguk. Saya berpura-pura percaya pada setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya. Itu adalah peran tersulit yang pernah saya mainkan. Tapi saya tahu, di balik setiap senyum palsu saya, ada sebuah perangkap yang sedang saya rapatkan. Setiap hari yang ia habiskan dengan tenang di rumah saya adalah 1 hari lagi bagi Pak Darto untuk menyempurnakan bukti. Suatu malam, Bramantyo memeluk saya dari belakang saat saya berdiri di dapur. Sayang, katanya, terima kasih ya, sudah jadi istri yang begitu pengertian. Mas, janji, setelah perusahaan stabil, kita akan punya lebih banyak waktu berdua. Saya menutup mata, menahan rasa jijik. Lalu, saya menjawab dengan suara paling lembut yang bisa saya buat. Iya, Mas, aku juga tidak sabar menunggu hari itu. Hari itu memang akan datang, batin saya. Tapi bukan hari yang kamu bayangkan. Diam-diam, saya menghubungi Bella, perempuan muda itu. Saya tidak mengirim ancaman. Saya tidak mengirim kebencian. Saya hanya mengirim pesan, tenang. Memperkenalkan diri sebagai istri sah Bramantyo dan mengundangnya ke sebuah acara keluarga. Saya berkata, ada hal penting yang harus ia ketahui tentang laki-laki yang menjadi ayah anaknya. Bella tidak langsung percaya, tapi rasa penasaran dan mungkin firasat seorang perempuan akhirnya membuatnya setuju datang. Semua perangkap sudah terpasang, tinggal menunggu malam itu tiba. Minggu berikutnya, ballroom hotel bintang 5 di kawasan Sudirman dipenuhi tawa dan dentingan gelas. Saya menyewa ruangan termewah, lampu kristal bergantung di langit-langit. Meja-meja bundar berbalut kain putih. Di panggung kecil, layar lebar berdiri. Untuk apa yang mereka kira sebuah video perusahaan. Seluruh keluarga Bramantyo hadir. Ibu mertua datang dengan kebaya terbaiknya. Dagunya terangkat tinggi. Wulan dengan gaun baru. Entah dibeli dengan uang siapa. Para paman, bibi, sepupu. Hampir 50 orang. Mereka semua tersenyum pada saya. Sopan, manis, penuh basa-basi. Perempuan karir yang akhirnya tahu diri. Mungkin begitu pikir mereka. Perempuan yang akhirnya merayakan keberhasilan untuk keluarga suaminya. Bramantyo berdiri di samping saya. Tangannya melingkar di pinggang saya. Bangga. Seolah seluruh kemegahan malam itu adalah hasil kerjanya. Saya membiarkan mereka makan, tertawa, bersulang. Saya ingin mereka kenyang dengan kebahagiaan palsu itu. Sebelum saya cabut taplaknya dari bawah piring mereka. Lalu, di tengah acara, saya naik ke panggung, mikrofon di tangan, lampu meredup, semua mata tertuju pada saya. Terima kasih, keluarga besar, sudah hadir malam ini, kata saya. Suara saya tenang dan jernih. 5 tahun saya menjadi bagian dari keluarga ini. Dan malam ini, saya ingin memberi sebuah persembahan khusus. Sebuah video tentang keluarga kita. Tepuk tangan riuh. Ibu mertua tersenyum bangga. Bramantyo mengangguk-angguk di mejanya. Saya memberi isyarat.
Lampu padam total, layar menyala. Foto pertama muncul. Foto akad nikah Bramantio dengan perempuan muda itu. 8 bulan lalu. Ruangan langsung hening. Senyum-senyum membeku. Foto kedua. Bramantio menggendong bayi laki-laki. Dikelilingi ibu mertua dan Wulan yang berseri-seri. Di rumah sakit bersalin. Saya mendengar gelas terjatuh di salah satu meja. Pecah. Foto ketiga, mobil mewah yang ditarik leasing dari depan rumah perempuan itu. Bramantio berdiri panik di teras. Mungkin sebagian dari kalian sudah kenal, kata saya. Suara saya tetap datar. Perempuan dan bayi di foto ini, tentu saja kalian kenal. Sebagian besar dari kalian hadir di pernikahannya. Pernikahan kedua suami saya yang dirayakan dengan uang saya. Bramantio berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat pasi. Lestari. Ini tidak seperti yang kamu kira. Duduk. Mas, kata saya, tanpa menaikkan suara. Videonya belum selesai. Layar berganti. Bukan foto lagi, tapi deretan angka. Mutasi rekening. Tanda tangan persetujuan. Pos pengeluaran palsu. Selama 3 tahun, kata saya. 4 miliar rupiah mengalir dari rekening saya ke keluarga ini. Pinjaman 700 juta untuk kerabat yang sekarat. Bu, yang ternyata jadi mahar pernikahan rahasia anak ibu. Mobil untuk Wulan yang diparkir di garasi istri kedua suami saya. Dan ini, layar menyorot satu baris. Pos operasional kantor cabang yang tidak ada. Sewa rumah untuk perempuan itu dibayar dengan dana perusahaan saya lewat pos palsu yang ditandatangani oleh Bramantio sendiri. Itu namanya bukan perselingkuhan, Mas. Itu namanya penggelapan. Ibu mertua bangkit. Wajahnya merah padam. Beraninya kamu mempermalukan keluarga kami di depan umum. Dasar perempuan tidak tahu diri. Saya menatapnya. Tenang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidak menunduk. Mempermalukan. Bu, saya hanya menunjukkan kebenaran. Yang mempermalukan keluarga ini bukan saya, tapi anak ibu yang menikah diam-diam sambil tetap mengambil uang dari istri pertamanya. Dan ibu yang tahu semuanya, yang ikut tersenyum di foto itu, sambil terus menerima kartu kredit dari saya. Wulan menangis. Mbak, tolong. Jangan begini, Wulan, kata saya pelan. Kamu memblokir saya supaya saya tidak melihat kebenaran. Kamu pikir saya tidak akan pernah tahu. Tapi kebenaran selalu punya jalan. Lalu saya berbalik ke seluruh ruangan, kepada 50 pasang mata yang menatap saya dengan ngeri. Saya punya satu pengumuman lagi. Rumah di Bekasi, yang selama ini ditinggali ibu mertua, yang sering dipakai untuk menyombongkan diri di depan tetangga. Sertifikatnya atas nama saya, bukan atas nama ibu. Mulai besok, rumah itu akan saya jual. Ibu mertua terhuyung. Dipapah salah satu kerabat. Dan jabatan wakil direktur yang selama ini dibanggakan Bramantio. Lanjut saya. Sudah saya cabut 3 minggu lalu. Suami saya bukan siapa-siapa di perusahaan ini. Tidak pernah memiliki satu lembar saham pun. Semuanya dari awal sampai akhir adalah milik saya. Saya berjalan turun dari panggung, mendekati Bramantio yang berdiri mematung. Tubuhnya gemetar. Aku menempatkanmu di kursi itu karena aku mencintaimu, kata saya. Pelan. Hanya untuk dia. Aku ingin kamu merasa terhormat. Aku ingin kamu tidak pernah merasa kecil. Dan kamu membalasnya dengan membangun keluarga lain di belakangku, menggunakan uangku. Bramantio jatuh berlutut. Air matanya mengalir. Lestari, maafkan aku. Aku hilaf. Aku bisa jelaskan semua. Tolong, jangan hancurkan aku. Kita bisa perbaiki ini. Saya menatap laki-laki yang dulu saya cintai itu, dan saya tidak merasakan apa-apa. Tidak benci, tidak sedih, hanya kosong. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Mas, kata saya, yang ada hanya yang perlu diakhiri. Saya memberi isyarat ke arah pintu. 2 orang yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan melangkah maju. Pak Darto, dengan map tebal di tangannya. Dan di sampingnya, seorang perempuan yang membuat seluruh keluarga itu tersentak. Perempuan muda dari foto, istri kedua Bramantio. Saya yang mengundangnya. Diam-diam,
Dia melangkah masuk, menggendong bayinya. Wajahnya bingung dan ketakutan. Matanya bertemu mata Bramantyo, lalu beralih ke ibu mertua, lalu ke seluruh keluarga yang selama ini menyambutnya sebagai menantu. "Bella," kata saya kepadanya, lembut, tanpa kebencian. "Kamu juga korban di sini. Kamu mungkin tidak tahu bahwa rumah yang kamu tinggali, mobil yang kamu pakai, semuanya dibayar dengan uang istri pertama suamimu, aku." Perempuan itu menatap Bramantyo dengan air mata mengalir. "Bram, apa yang dia bilang itu benar." Bramantyo tidak bisa menjawab. Wajahnya tertunduk. "Kalian berdua," kata saya kepada Bramantyo dan Bella, "selesaikan urusan kalian sendiri. Aku sudah selesai. Surat gugatan cerai dan tuntutan pengembalian dana perusahaan akan dikirim ke alamat kalian minggu depan." Saya berbalik dan berjalan keluar dari ballroom itu. Punggung saya tegak, langkah saya mantap. Di belakang saya, ruangan yang tadi penuh tawa, kini penuh isak tangis dan teriakan. Saya tidak menoleh, tidak sekalipun. Di luar, malam Jakarta dingin dan jernih. Gerimis sudah berhenti. Saya menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, dada saya terasa ringan. Hari-hari berikutnya berjalan persis seperti yang saya rencanakan. Dingin, tertib, tanpa drama. Surat gugatan cerai dikirim ke Bramantyo. Bersamaan dengan itu, tim hukum Pak Darto melayangkan tuntutan perdata untuk pengembalian dana perusahaan yang digelapkan. 4 miliar rupiah, lengkap dengan bukti tanda tangan Bramantyo di setiap pos palsu. Bramantyo tidak punya apa-apa untuk membela diri. Bukti itu terlalu rapi, terlalu lengkap. Setiap rupiah tercatat, setiap tanda tangan miliknya. Pengacara yang ia sewa dengan sisa uang entah dari mana hanya bisa menawarkan jalan damai, mengembalikan sebagian, mencicil sisanya. Pak Darto, atas persetujuan saya, menerima dengan satu syarat. Bramantyo harus mengembalikan setiap aset yang dibeli dengan uang saya dan menyerahkan seluruh penghasilannya di masa depan sampai utang itu lunas. Bramantyo menandatanganinya. Dia tidak punya pilihan lain. Rumah di Bekasi saya jual, persis seperti yang saya umumkan. Ibu mertua yang selama ini menyombongkan rumah itu di depan tetangga harus pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Tetangga-tetangga yang dulu ia pamerkan kini berbisik di belakangnya. Saya dengar ibu mertua sempat datang ke kantor saya beberapa kali, menangis, memohon, mengetuk pintu ruangan saya, memanggil-manggil nama saya, berkata bahwa ia menyesal, bahwa ia hilaf, bahwa ia menyayangi saya seperti anak sendiri. Saya tidak pernah membuka pintu itu untuknya. Sekretaris saya yang menyampaikan jawaban saya. Bu Lestari sedang sibuk. Beliau menyarankan ibu meminta bantuan kepada cucu kandung ibu yang baru lahir. Wulan kehilangan mobilnya, kartu kreditnya, dan gaya hidup yang selama ini ia pamerkan di media sosial. Akun yang dulu penuh foto liburan dan tas mewah, kini sepi. Foto-foto lama ia hapus satu persatu. Teman-teman yang dulu mengelilinginya saat ia royal, kini menjauh. Suatu hari, Wulan mengirim pesan panjang kepada saya. Permintaan maaf. Diselingi rengekan. Diselingi tuduhan bahwa saya terlalu kejam. Saya membacanya sekali, lalu menghapusnya. Saya tidak membalas. Sebagian orang hanya menyesal saat mereka kehilangan sumber yang mereka peras. Bukan karena mereka memahami kesalahannya. Bella, perempuan muda itu, ternyata juga korban. Setelah tahu kebenaran, ia membawa bayinya pergi dari rumah sewaan yang sudah tidak lagi dibayar. Saya dengar ia kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah, membesarkan anaknya sendirian, bekerja sebagai penjahit. Bramantyo, yang dulu berjanji memberinya keluarga utuh, tidak pernah menyusulnya. Karena Bramantyo sendiri kini tidak punya apa-apa. Kadang saya memikirkan bayi laki-laki itu. Bayi yang tidak bersalah, yang lahir di tengah dusta orang dewasa. Saya tidak membenci anak itu. Saya hanya berharap suatu hari nanti ia tumbuh menjadi laki-laki yang jauh lebih baik dari ayahnya. Bramantyo sendiri jatuh paling dalam. Tanpa jabatan, tanpa uang, tanpa nama,
Utang 4 miliar menggantung di pundaknya seumur hidup. Perusahaan-perusahaan lain menolak mempekerjakannya karena kabar penggelapan itu menyebar di kalangan bisnis. Nama yang dulu ia banggakan kini menjadi beban. Beberapa bulan kemudian, dia datang ke kantor saya. Kurus, lusuh. Matanya cekung. Dia memohon untuk bertemu. Kali ini, saya mengizinkannya masuk. Saya ingin melihat dengan mata saya sendiri akhir dari laki-laki yang pernah saya cintai. Dia duduk di kursi di depan meja saya. Tangannya gemetar. Lestari, katanya. Suaranya serak. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan jadi suami yang baik. Kita mulai dari awal. Saya menatapnya lama. Laki-laki yang dulu membuat jantung saya berdebar, yang dulu saya beri segalanya, yang dulu saya percaya melebihi diri saya sendiri, dan saya tidak merasakan apa-apa. Tidak cinta, tidak benci, tidak, bahkan rasa kasihan. Mas, kata saya pelan, kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan perselingkuhanmu, bukan bayi itu, bukan 4 miliar yang kamu curi. Yang paling menyakitkan adalah selama 5 tahun, aku mencintai seseorang yang ternyata tidak pernah ada. Aku mencintai Topeng, dan Topeng tidak bisa diberi kesempatan kedua. Bramantio menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Pulanglah, Mas, kata saya. Lunasi utangmu. Jadilah ayah yang baik untuk anakmu. Kalau kamu masih punya sisa kehormatan. Itu satu-satunya kesempatan kedua yang tersisa untukmu. Bukan denganku. Dia bangkit. Berjalan ke pintu dengan langkah berat. Di ambang pintu, dia berhenti sejenak. Seolah ingin berkata sesuatu. Tapi tidak ada yang keluar. Lalu dia pergi. Dan itu terakhir kalinya saya melihatnya. Perusahaan saya setelah melantai, tumbuh lebih pesat dari yang pernah saya bayangkan. Tanpa beban keluarga parasit yang menggerogoti, tanpa pos-pos pengeluaran palsu. Keuangan perusahaan menjadi bersih dan sehat. Nilai saham terus naik. Saya membuka cabang baru. Saya mempekerjakan lebih banyak orang. Saya tidak buru-buru mencari pengganti Bramantio dalam hidup saya. Saya belajar untuk pertama kalinya bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada kehadiran seorang laki-laki di samping saya. Saya mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu saya lupakan. Secangkir kopi di pagi hari, di teras rumah saya yang tenang. Suara hujan tanpa kekhawatiran. Makan malam sederhana. Ikan goreng dengan sayur asem dan sambal terasi yang terasa jauh lebih lezat daripada semua hidangan mewah di masa lalu. Saya tidak lagi menjadi mesin pencetak uang untuk orang lain. Saya menjadi pemilik hidup saya sendiri. Setahun setelah malam di ballroom itu, saya berdiri lagi di lantai 17, di ruangan kaca yang sama, menatap kota Jakarta yang berkelip di bawah saya. Dulu, di ruangan ini, dunia saya runtuh dalam satu malam. Dan di ruangan yang sama, saya membangunnya kembali, lebih kuat, lebih tegak, lebih utuh dari sebelumnya. Tapi sebelum saya menutup cerita ini, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan tentang apa yang terjadi setelahnya, yang mungkin tidak terlihat di permukaan. Beberapa minggu setelah malam di ballroom, kabar tentang keluarga Bramantio menyebar ke seluruh kerabat. Keluarga besar yang dulu kompak menyembunyikan pernikahan rahasia itu, kini saling menyalahkan. Para paman dan bibi yang dulu hadir di akad nikah rahasia, kini berbalik menyalahkan ibu mertua. Mereka berkata, seharusnya ibu mertua mencegah, bukan malah mendukung. Seharusnya keluarga yang baik tidak menutupi pengkhianatan. Ibu mertua yang dulu menjadi pusat keluarga, kini diasingkan oleh keluarganya sendiri. Saya tidak merencanakan itu, tapi begitulah cara karma bekerja. Mereka yang membangun rumah di atas dusta akan melihat rumah itu runtuh, menimpa diri mereka sendiri. Suatu hari, salah satu bibi Bramantio, perempuan parubaya yang dulu paling sopan kepada saya, datang ke kantor. Bukan untuk meminta uang, tapi untuk meminta maaf. Nak Lestari, katanya. Matanya berkaca-kaca. Bibi minta maaf. Bibi tahu soal pernikahan itu, tapi Bibi diam. Bibi pikir
itu bukan urusan Bibi. Bibi malu sekali sekarang. Nak Lestari orang baik dan kami semua mengkhianati kebaikan itu. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada seseorang dari keluarga itu yang datang bukan untuk meminta, tapi untuk mengakui kesalahan. Terima kasih, Bu, kata saya pelan. Maaf, Ibu, saya terima. Tapi maaf, saya tidak akan mengubah apapun. Yang sudah terjadi, sudah terjadi. Saya hanya ingin melanjutkan hidup saya. Bibi itu mengangguk, lalu pergi dengan punggung yang lebih tertunduk daripada saat ia datang. Saya juga sempat memikirkan satu hal yang dulu menghantui saya. Selama 5 tahun, saya selalu disalahkan karena belum memberi keturunan. Saya dianggap perempuan karir yang lupa kodrat. Padahal ada rahasia yang saya simpan rapat. Tubuh saya bermasalah. Dokter pernah berkata, peluang saya untuk hamil sangat kecil. Dulu, hal itu membuat saya merasa bersalah, merasa kurang sebagai perempuan, merasa pantas diperlakukan sebelah mata. Tapi setelah semua yang terjadi, saya menyadari sesuatu. Nilai saya sebagai manusia tidak pernah ditentukan oleh kemampuan saya melahirkan atau oleh kehadiran seorang suami di samping saya. Nilai saya ditentukan oleh diri saya sendiri, oleh apa yang saya bangun, oleh bagaimana saya berdiri kembali setelah dijatuhkan. Saya berhenti merasa bersalah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa cukup, utuh, lengkap, dengan atau tanpa siapapun. Beberapa bulan kemudian, saya mendirikan sebuah yayasan. Yayasan untuk membantu para perempuan yang menjadi korban kekerasan dan penipuan dalam rumah tangga. Perempuan-perempuan yang, seperti saya dulu, dijadikan mesin, diperas, lalu dibuang. Setiap kali saya mendengar cerita mereka, saya melihat diri saya yang dulu. Perempuan yang terlalu baik, terlalu percaya, terlalu takut kehilangan, sampai lupa melindungi dirinya sendiri. Saya berkata kepada mereka, hal yang dulu saya harap ada orang yang mengatakannya kepada saya, bahwa kebaikan bukan berarti membiarkan diri diinjak, bahwa mencintai seseorang tidak berarti menghancurkan diri sendiri, bahwa kadang hal paling berani yang bisa dilakukan seorang perempuan adalah berkata cukup, lalu pergi dengan kepala tegak. Yayasan itu tumbuh. Banyak perempuan terbantu, dan setiap kali saya melihat salah satu dari mereka bangkit, berdiri kembali, menemukan harga dirinya, saya merasa bahwa 4 miliar yang dulu hilang itu telah kembali kepada saya dalam bentuk yang jauh lebih berharga daripada uang. Saya tidak pernah lagi mendengar kabar Bramantio secara langsung, hanya sesekali dari mulut ke mulut, katanya. Ia kini bekerja serabutan, berpindah dari satu pekerjaan kecil ke pekerjaan kecil lainnya, mencicil utang yang tak kunjung lunas. Katanya, ia sering terlihat termenung sendirian di warung kopi pinggir jalan, menatap kosong ke kejauhan. Ibu mertua di kontrakan kecilnya jatuh sakit. Tidak ada yang merawatnya dengan layak. Anak kandung yang dulu ia bela mati-matian, kini tidak punya uang untuk membiayai pengobatannya. Cucu yang ia nanti-nantikan tinggal jauh di kampung bersama ibunya. Tak pernah ia lihat lagi. Wulan menikah dengan seseorang, lalu bercerai tak lama kemudian. Hidupnya, kata orang, tidak pernah lagi semewah dulu. Saya tidak merasa puas mendengar semua itu. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa semuanya telah kembali ke tempat yang seharusnya. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Ada satu malam, beberapa minggu setelah semuanya berakhir, yang masih saya ingat dengan jelas. Malam itu saya duduk sendirian di ruang kerja rumah saya. Di tangan saya, sebuah album foto lama. Foto pernikahan saya dengan Bramantio. Foto bulan madu kami. Foto-foto kecil yang dulu saya simpan dengan penuh cinta. Saya menatap wajah saya di foto-foto itu. Perempuan yang tersenyum bahagia, yang tidak tahu bahwa di balik senyum suaminya tersembunyi pengkhianatan. Perempuan yang memberikan segalanya dan mengira itulah cinta. Saya tidak menangis, tapi saya berbicara kepada perempuan di foto itu dalam hati.
Saya berkata, "Maafkan aku karena membiarkanmu disakiti selama ini. Maafkan aku karena terlalu lama percaya. Tapi sekarang, aku akan menjagamu. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjakmu." Lalu saya menutup album itu. Saya menyimpannya, bukan membuangnya. Karena luka itu adalah bagian dari saya. Tapi luka itu tidak lagi mengendalikan saya. Ia menjadi pelajaran, bukan penjara. Keesokan harinya, saya bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit. Saya membuat kopi sendiri, duduk di teras, dan menatap langit yang perlahan terang. Untuk pertama kalinya, saya tidak menunggu siapapun pulang. Saya tidak khawatir tentang telepon yang tidak diangkat. Saya tidak cemas memikirkan apakah suami saya benar-benar sedang dinas atau berbohong. Saya hanya menikmati pagi. Pagi yang sepenuhnya milik saya. Dan saya sadar, inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan kemewahan, bukan balas dendam yang berhasil, tapi ketenangan. Ketenangan seorang perempuan yang akhirnya berhenti menggantungkan kebahagiaannya pada orang yang tidak pernah menghargainya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan hati adalah anugerah. Tapi kebaikan tanpa batas adalah undangan bagi orang-orang yang akan memanfaatkannya. Jangan pernah mencintai seseorang sampai kalian kehilangan diri sendiri. Dan jangan pernah, demi menjaga sebuah hubungan, kalian rela menjadi mesin yang diperas sampai kering. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, mencintai dengan tulus, memberi tanpa menghitung. Lalu disalahkan karena hal-hal yang bukan kesalahan mereka. Perempuan yang takut kehilangan, sampai lupa bahwa mereka layak diperlakukan dengan hormat. Jika kalian salah satu dari mereka, dengarkan saya. Kebaikan kalian bukan kelemahan, tapi jangan biarkan kebaikan itu membutakan kalian dari kebenaran. Cintailah, tapi cintai juga diri kalian sendiri. Beri, tapi jangan sampai habis tak bersisa. Di luar sana juga ada banyak laki-laki seperti Bramantio. Laki-laki yang pandai merangkai kata manis, yang menerima segala kebaikan istrinya sebagai sesuatu yang seharusnya, lalu mengkhianatinya saat ada yang lebih baru, lebih muda, lebih menggoda. Kepada mereka, ingatlah, setiap pengkhianatan meninggalkan jejak, dan jejak itu, cepat atau lambat, akan menuntun karma ke depan pintu kalian sendiri. Dan ada pula para ibu mertua, seperti ibu mertua saya, yang lupa bahwa menantu juga manusia, juga punya hati, juga punya harga diri, yang lebih sibuk menuntut keturunan daripada menghargai pengorbanan. Kepada mereka, ingatlah, menantu yang kalian sakiti hari ini mungkin adalah satu-satunya orang yang akan tegak berdiri saat anak kandung kalian jatuh. Saya, Lestari, kini hidup dengan tenang. Perusahaan saya berkembang. Yayasan saya membantu banyak perempuan. Dan hati saya yang dulu hancur dalam satu malam, kini telah utuh kembali. Lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak pernah benar-benar kalah malam itu. Saya hanya kehilangan sesuatu yang sejak awal memang tidak pernah pantas saya pertahankan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit. Saya memilih bangkit, dan saya berharap siapapun kalian yang sedang mendengarkan cerita ini, di tengah luka kalian sendiri, kalian juga memilih hal yang sama. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi perempuan lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini.